Ni Chao Guang melanjutkan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Dewa liar mendirikan Grand Wild Mansion, dan semua orang mengatakan bahwa dia telah menjadi Great Sage langkah ke-9 selama beberapa waktu. Mempertimbangkan seberapa dekat dia untuk menjadi demi immortal, dia salah satu yang paling menakutkan di antara orang-orang tua di benua Quickdown. Dan itulah mengapa Grand Wild Mansion selalu bertentangan dengan Quickdown Cathedral. Bukan berarti salah satu dari mereka bisa dianggap sebagai orang baik. Selama bertahun-tahun, mereka bertentangan dengan api dan air. Tapi sekarang, Wild Everlasting menyombongkan diri ke dalam pelelangan yang diadakan oleh Quickdown Cathedral, dan tidak ada yang membuatnya bermasalah itu sendiri sangat menggugah pikiran. Saya akan mengatakan kemungkinan besar mereka berencana untuk bergabung untuk menangani benua Anda. Jika mereka berencana untuk menyerang benua kaya subur, maka saya harus menghentikan mereka, pikir Yang Qi. Bahkan lebih baik mengikuti rencana awalku dan membuat mereka saling bertarung. Tapi bagaimana caranya? Mungkin Wild Everlasting adalah tiketnya. Pada titik ini, mereka memasuki Heaven Suite, yang akan memberi mereka banyak privasi selama pelelangan. Lantai lelang utama cukup ramai, tetapi ditempati oleh legendaris biasa. Orang-orang penting seperti Tuan Muda Kain Kafan Surga, serta orang bijak agung lainnya, semuanya berada di kamar pribadi. Di benua Quick Fajar, orang bijak hebat seperti bangsawan yang ada di atas semua orang. Legendaris juga penting, dengan Levi Caesar dan semua orang di bawah mereka tidak lebih dari rakyat jelata yang berjuang untuk bangkit di dunia. Faktanya, Levi Caesar bahkan tidak diizinkan mengikuti lelang ini. Menurut aturan kuno benua, Levi Caesar hanyalah prajurit, bukan prajurit energi, dan karena itu, tidak memiliki posisi resmi. Yang Qi dengan hati-hati mengirim kehendak ilahi untuk menyelidiki kamar pribadi lainnya. Dia bisa segera merasakan segala macam aura kuat, dan dari apa yang dia tahu, kebanyakan dari mereka adalah orang bijak hebat. Konon, tidak satupun dari mereka yang tampaknya berada pada level yang sama dengan Kaisar Hantu Yama. Orang-orang seperti itu sangat sedikit dan jarang. Di salah satu kamar pribadi paling mewah, Wild Everlasting sedang mengobrol dengan rombongannya. Tuanku, kata salah satu pelayan setengah sage, mengapa sebenarnya Anda ingin ikut serta dalam pelelangan ini di Mandrakor? Bukankah kita masih berselisih dengan Quickdown Cathedral dan bukankah mereka sudah tahu bahwa kita mengirim pasukan tentara bayaran ke benua kaya subur untuk membebaskan Kaisar Hantu Yama? Saya datang karena ada sebatang rumput abadi untuk dilelang yang saya inginkan. Wild Everlasting tiba-tiba meletus dengan kekuatan, jenis yang jauh melampaui salah satu dari 18 orang bijak agung yang telah dibunuh Yang Qi. Sambil tersenyum dingin, dia melanjutkan, para tentara bayaran itu semuanya mati, dikonsumsi oleh Kaisar Hantu Yama. Pada akhirnya, hampir tidak ada biaya bagi kami untuk mengirim mereka ke sana. Hal yang paling aneh adalah, begitu Kaisar Hantu Yama dibebaskan, dia tidak melakukan kontak dengan ayahku. Sebagai gantinya, dia bekerja sama dengan beberapa pria bernama Yang Qi. Ini memang sangat aneh, tuanku, kata pelayan lainnya. Siapa sebenarnya Yang Qi itu? Saya mendengar bahwa dia mencuri fragmen hati Yore Wild dan menggunakannya untuk membunuh putra mahkota. Putra mahkota lahir setelah putri suci katedral Quick Fajar dirasuki oleh dewa dari surga yang turun ke dunia fana. Orang-orang mengatakan bahwa putra mahkota beruntung sepanjang hidupnya. Dia mendapat warisan Kaisar Agung Kaya Subur, dan beberapa artefak abadi juga. Yang lebih mengejutkan adalah dia entah bagaimana mendapatkan salah satu medali warisan Raja Pembunuh Abadi. Bahkan ada orang bijak hebat yang dikirim untuk mencoba membunuhnya, tetapi tidak satupun dari mereka yang berhasil. Dan setiap kali dia menghindari upaya mereka untuk membunuhnya, dia akan tumbuh lebih kuat karenanya. Tetapi pada akhirnya, dia terbunuh oleh siapapun. Bagaimana itu mungkin? Bukan siapa-siapa. Anda mungkin tidak benar tentang itu. Yang Qi memiliki latar belakang yang misterius juga. Pikirkan tentang itu. Tidak hanya Kaisar Hantu Yama yang mengikutinya, tetapi dia juga mendapat persetujuan dari benua kaya subur secara keseluruhan. Dan dia bahkan mengakses kekuatan formasi abadi kuno di kedalaman energi Paleo Chaos yang membuai benua. Dia hanya seorang legendaris, tapi dia membunuh orang bijak hebat. Dengan takdir seperti itu, dia bahkan mungkin melampaui putra mahkota. Tuanku, saya mendengar desas-desus bahwa Yang Qi mengolah seni energi kelas surgawi. Bahkan ada bisikan bahwa itu mungkin kelas dewa. Apa seni energi kelas dewa? Wild Everlasting tampak terguncang. Seberapa yakin Anda bahwa itu benar? Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Banyak dari itu didasarkan pada tebakan. Tapi coba pikirkan, Pak. Itu harus menjadi teknik kelas surgawi, atau mungkin semacam keterampilan abadi kuno,
baginya untuk dapat membunuh seorang sage agung ketika berada di level legendaris. Terutama seorang sage hebat seperti putra mahkota. Kamu benar, kata Wild Everlasting. Sambil bertepuk tangan dengan tegas, dia berkata, dia benar-benar diuntungkan dari keberuntungan yang ajaib, yang berarti kita tidak bisa membiarkan dia lolos begitu saja. Setelah pelelangan ini selesai, dan saya memiliki rumput abadi itu, saya akan pergi ke benua kaya subur dan membunuhnya. Atau mungkin aku akan menangkap keluarganya dan menggunakannya untuk mengancamnya. Bahkan hubungan Kaisar Hantu Yama dengan Greenwild Mansion tidak akan melindunginya. Itu ide yang bagus, kata pelayan lainnya. Serang dulu, capai mematikan. Pukul kedua, temui bencana. Ambil inisiatif dan bunuh Yang Qi. Dapatkan seni energinya, dan fragmen hati Yorewild. Itu pasti hal yang harus dilakukan. Ya, aku akan memiliki semua itu segera. Wild Everlasting melambaikan tangannya dengan acuh. Pertama, mari kita khawatir tentang pelelangan ini. Sekitar waktu inilah orang-orang dari Quick Dawn Cathedral mulai mengeluarkan harta untuk dilelang. Harta karun pertama bersinar dengan cahaya terang, dan memancarkan aliran energi abadi. Dalam sekejap mata, cahaya menjadi angin surgawi, awan petir, naga dan harimau, dan tanda-tanda aneh lainnya. Itu adalah sepetak rumput abadi, dan setelah beberapa saat berlalu, aliran energi berubah menjadi gambar prajurit energi abadi, mengambang di sana di atas rumput. Ini adalah sepetak tisel surgawi. Juru lelang mengumumkan. Dikatakan bahwa itu dimulai sebagai benih yang jatuh dari pesawat abadi di atas. Setelah menyerap cukup energi roh surga dan bumi, dan intisari matahari dan bulan yang cukup, ia tumbuh di lokasi berbahaya di kehampaan. Setelah menjalani pembaptisan badai spasial puluhan ribu tahun, itu matang, dan menjadi harta yang Anda lihat di hadapan Anda. Rumput ini akan sangat bermanfaat bagi budidaya sage agung manapun, dan merupakan salah satu harta terbaik yang kami miliki untuk dilelang hari ini. Ini hampir tak ternilai harganya. Saat Ni Chao Guang duduk di samping Yang Qi, matanya berkilauan karena iri dia hanya bisa bermimpi mendapatkan tisel surga, namun, tahu bahwa itu tidak mungkin. Sayang sekali, katanya, jika saya bisa mendapatkan item itu, saya pasti bisa menjadi sage hebat lebih cepat daripada nanti. Dia tanpa sadar menepuk karung dimensinya yang kosong. Yang Qi tidak memperhatikan pelelangan atau rumput abadi, dan sebaliknya menggunakan perintah khusus kehendak ilahi di tanah ini, dan kekuatan surga Legiun Dewa, untuk menguping orang-orang di sekitarnya. Jadi, Wild Everlasting ini sudah berkomplot melawan saya dan keluarga saya. Untuk itu, dia akan mati. Yang Qi tidak tahan ketika orang mencoba menggunakan keluarganya untuk melawannya. Namun, bagaimana tepatnya membunuh Wild Everlasting ini, itu bermasalah. Apakah kita akan membeli sesuatu di sini? Ni Chao Guang bertanya. Pasti ada sesuatu yang bisa membantumu berkultivasi. Tidak, saya di sini bukan untuk membeli barang, saya di sini untuk mengawasi Tuan Muda Kain Kafan Surga, dan alam liar abadi ini. Jangan lakukan apapun untuk menarik perhatian mereka. Dengan itu, Yang Qi melanjutkan apa yang dia lakukan sebelumnya. Waktu berlalu, dan pelelangan memanas. Orang-orang meneriakkan tawaran ke kiri dan ke kanan, dan batu roh berpindah tangan. Wild Everlasting akhirnya mendapatkan tisel surgawi untuk 10 batu roh tingkat surgawi. Segala macam barang muncul di lantai lelang dan dijual, dari catatan kuno hingga pil obat hingga senjata. Bahkan ada pecahan peta dan permata yang berkilauan. Yang Qi belum pernah menghadiri pelelangan seperti ini di benua kaya subur, dan sejujurnya, semua kekayaan dari rumah yang dikumpulkan bersama tidak dapat dibandingkan dengan apa yang dipajang di sini. Item terakhir dalam pelelangan adalah pecahan dari beberapa peta berharga yang akhirnya pergi ke Tuan Muda Kain Kafan Surga. Selama ini, Yang Qi tidak menawar satu item pun. Dia hanya memandang dengan dingin. Bagaimanapun, jalur kultivasinya saat ini bergantung pada pencerahan, bukan pada objek fisik apapun. Mengingat dia sudah memiliki pemecah pedang emas yang mendominasi surga, pagoda Kaisar Agung, dan tombak Dewa Neraka, tidak ada yang bisa berarti apapun di sini baginya. Ketika semuanya akhirnya berakhir, Wild Everlasting pergi, dan Yang Qi mengikutinya diam-diam. Dia sudah mati untuk membunuh pria itu lagi pula, dia memiliki dendam dengan Greenwild Mansion, dan Wild Everlasting telah mengungkapkan niat jahatnya. Mungkin dengan cara itulah dia bisa membuat Greenwild Mansion dan Quick Dawn Cathedral berkonflik. Setidaknya, itu akan melemahkan mereka sebelum mereka bisa menyerang benua kaya subur. Jika mereka datang dengan kekuatan penuh, maka bahkan Kaisar Hantu Yama akan kesulitan untuk bertahan melawan mereka. Setelah meninggalkan Mandrakor, Wild Everlasting menuju ke barat, sampai dia berada di markas besar Greenwild Mansion.
Terakhir kali, Yang Qi hanya mengunjungi salah satu lokasi cabang mereka, di Vermilion Dragon City. Selamat, tuanku, kata salah satu pelayan. Kamu memenangkan seberkas surgawi Tisel. Itu benar, kata Wild Everlasting. Tertawa, dia melanjutkan, sekarang aku akan menuju ke lokasi rahasia dan memperbaikinya dengan api yang sebenarnya. Setelah rumput terlahir kembali, dan ditempatkan ke dalam domain pribadi saya akan dapat membuat Sage Mode yang paling kuat. Dan begitu saya mencapai terobosan itu, saya akan menuju ke benua kaya subur dan mengakhiri Pang Yang Qi itu. Gemuruh. Tiba-tiba, kepalan tangan yang dilingkari cahaya bijak turun, seperti gelombang mengamuk yang didukung oleh kekuatan jutaan demi jutaan Megamamot. Seketika, gelombang kejut menyebar yang mencabik-cabik Half Sage. Mereka bahkan tidak pernah tahu apa yang menimpa mereka. Satu-satunya yang selamat adalah Wild Everlasting, yang melihat sekeliling dengan mata muram. Siapa di sana? Dia berteriak, melepaskan domain bijaknya. Domain Sage abadi. Serangan tinju lain muncul, tetapi menghantam domain bijak dan kemudian memantul. Kamu mati, Wild Everlasting. Yang Qi berkata, melangkah keluar dari kehampaan. Pengiring Wild Everlasting terdiri dari Half Sage yang kuat. Mereka adalah elemen inti dari Grand Wild Mansion, orang-orang yang diharapkan akan segera menjadi orang bijak hebat. Mereka sepenuhnya setia kepada Wild Everlasting, dan dipercaya sebagai orang kepercayaan dalam segala hal. Sayangnya, Yang Qi telah membunuh mereka semua dengan satu serangan tinju. Faktanya, gelombang kejut dari ledakan itu menyebar ke jarak yang sangat jauh, membunuh semua orang yang bukan Sage hebat. Adapun Wild Everlasting, dia terpaksa menggunakan domain Sage abadi untuk membela diri. Berjuang tegak, dia mempertahankan kewaspadaan saat Yang Qi melayang perlahan dari kabut. Siapa kamu, kata Wild Everlasting? Seseorang di sini untuk mengambil hidupmu, jawab Yang Qi. Saat dia berbicara, medan energi menyebar mengelilingi segalanya sejauh puluhan kilometer. Itu adalah kanopi yang hampir terlihat seperti kulit telur, yang sebenarnya tidak lain adalah ruang abu-abu berlapis banyak. Ini bukan surga Legiun Dewa, melainkan penghalang kuat yang terpancar dari Yang Qi sendiri. Dia telah mencapai tingkat di mana napasnya menciptakan resonansi dengan langit dan bumi. Dan Mode Sage besar di dalam dirinya pasti menempatkan dia di lapangan bermain yang setara dengan Grid Sage, dan bahkan memungkinkan dia untuk menghancurkan mereka. Wild Everlasting adalah orang yang kekar, dan cukup kuat untuk menghancurkan hampir semua musuh. Namun, medan energi Yang Qi membuatnya tampak lemah dan lemah. Energi berkelap-kelip di sekitar tangan Wild Everlasting, seolah-olah dia sedang menyalakan beberapa seni energi yang kuat. Dan matanya berkedip dengan cahaya brutal, jelas bahwa penyusup ini tidak memiliki niat baik sama sekali. Ini adalah benua Kuik Fajar, namun kamu berani menyerangku. Apakah kamu tidak tahu seberapa kuat Grand Wild Mansion di sini? Aku datang ke sini khusus untuk membunuhmu, jawab Yang Qi. Jadi jelas aku tahu siapa kamu. Saya tahu bahwa Anda berencana untuk membunuh saya, jadi saya memutuskan untuk mengambil inisiatif dalam pertarungan. Jangan khawatir, aku akan memastikan untuk menyebarkan berita kematianmu kemana-mana, dan menyalahkan katedral Quickdown. Aku berencana membunuhmu. Wild Everlasting awalnya terkejut, tetapi kemudian ada sesuatu yang muncul di benaknya. Kamu Yang Qi, bukan Pang dari benua kaya subur yang konon memiliki seni energi kelas dewa. Anda telah mengikuti saya, dan bahkan menguping percakapan saya di pelelangan. Apakah saya benar? Sangat cerdas. Saya mengharapkan tidak kurang dari putra dewa liar. Dalam hal bakat, Anda tidak cocok dengan putra mahkota, tetapi Anda melampaui dia dalam kekuatan dan kekuasaan. Kamu pasti layak mati di tanganku. Wild Everlasting tertawa terbahak-bahak. Pembicaraan yang sangat besar, Yang Qi. Jelas bahwa Anda hanya seorang legendaris, dan Anda memiliki substruktur yang sangat lemah. Anda harus memiliki seni energi yang sangat khusus untuk dapat membunuh Sage Agung sebagai legendaris belaka. Kau tahu, aku baru saja akan pergi mencarimu. Siapa yang mengira bahwa Anda akan mengantarkan diri Anda ke pintu depan saya ini? Seperti pepatah lama, Anda dapat memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, kemudian menemukan apa yang Anda cari bahkan tanpa berusaha. Nah, sudah waktunya bagi Anda untuk menjadi budak saya. Saya ragu Anda tahu banyak tentang apa yang bisa saya lakukan, jadi persiapkan diri Anda. Busur surga abadi panah dewa penebangan matahari. Dalam sekejap mata, sebuah busur besar yang terbuat dari energi sejati muncul di tangannya. Tali busurnya cerah dan berwarna-warni, dan busur itu sendiri berdenyut dengan udara abadi. Di setiap ujung busur, dua roh keabadian purba muncul,
Mulut mereka yang menganga penuh dengan gigi setajam silet yang menjepit tali busur, menyebabkan tali itu terisi dengan deretan anak panah besar. Adapun panah, mereka berdenyut dengan energi yang tampaknya mampu memusnahkan apa saja. Bahkan, mereka tampak mampu menembus matahari di langit. Dentingan, 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 dentingan. Wild Everlasting menarik busur dan kemudian melepaskan jutaan anak panah. Mereka memenuhi langit seperti hujan, menembus udara dengan kekuatan dan kecepatan yang menghancurkan. Melumpuhkan, Yang Qi berkata, mengulurkan tangannya dan melepaskan gelombang energi. Seketika, seluruh awan panah berhenti bergerak. Dihancurkan, mengambil langkah maju, dia melepaskan pusaran energi sejati yang melewati panah dan menghancurkannya menjadi debu. Tiba-tiba, Wild Everlasting mulai mengucapkan mantra darah A1. Yang hancur kehilangan cahaya dan cahaya. Hanya kehendak sejati abadi yang abadi di dalam dunia. Bersamaan dengan mantra darah A, busur surga abadi melepaskan panah dewa yang memancarkan cahaya menyilaukan, dan dikelilingi oleh bayangan matahari yang jatuh. Oh, panah dewa penebangan matahari menembus pusaran energi sejati Yang Qi, sepenuhnya 100 kali lebih kuat dari tembakan panah sebelumnya. 2. Bahkan yang tanpa kematian akan meninggal, bahkan yang mempesona pun akan jatuh. Mereka yang mengkhianati Legiun Dewa pasti akan jatuh dari kasih karunia. Yang Qi mengepalkan kedua tangannya, lalu menyapunya di depannya dengan gerakan yang sesuai dengan kehendak surga, dan Legiun Dewa yang menciptakannya. Letusan gunung berapi energi sejati menghancurkan panah tinju Yang Qi bersinar dengan cahaya Sagelite berwarna porselen yang murni. Seolah-olah mereka adalah manifestasi dari surga Legiun para dewa, seolah-olah mereka adalah aula surga di dunia fana. Tinju aula surga sekali lagi menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Gemuruh. Dalam sekejap mata, serangan Yang Qi menembus domain Sage Wild Everlasting, dan kemudian menyerang orang itu dengan kekuatan mematikan. Dia merusak domain bijakku. Wild Everlasting terkejut, tetapi berhasil tetap tenang. Lagi pula, dia bukan hanya putra dewa liar, dia juga adalah petapa agung langkah keempat, jauh lebih kuat dari dewa laut kanselir yang sudah meninggal atau naga sejati kanselir. Domain Sage abadi miliknya adalah disiplin yang sempurna dari Grand Wild Mansion, dan telah terkenal selama 1000 tahun. Namun, Yang Qi hanya menerobosnya dan melangkah masuk, menempatkan dirinya ke dalam bahaya yang tampaknya luar biasa. Dewa Surga Liar Agung, daerah terlarang liar dan tandus. Sekarang Anda berada di domain bijak saya, satu-satunya akhir bagi Anda adalah kematian. Wild Everlasting melepaskan aliran kabut kuno yang memenuhi wilayah bijaknya, menyebabkan katedral suci muncul seperti bambu setelah hujan musim semi. Dalam sekejap mata, bangunan-bangunan itu menjadi seperti formasi mantra liar yang menjebak Yang Qi di tempatnya berdiri. Sekali lagi, Wild Everlasting menarik Everlasting Heaven Bow-nya, mengirimkan hujan panah dewa ke arah Yang Qi yang dipenjara. Namun, Yang Qi mengabaikan formasi dan panah. Mengepalkan tinjunya, dia meninju lagi. Di mana aula surga ada, roh abadi menyusut mundur. Sejumlah roh dewa tiba-tiba muncul di sekelilingnya, dan para malaikat terbang di udara di sekitar tinjunya saat dia melangkah maju. Seketika, ribuan struktur di sekitarnya runtuh ke tanah, dan formasi mantranya dikalahkan. Tinju kembarnya berdenyut dengan kekuatan dewa yang bisa mengakhiri langit dan menghancurkan bumi, dan cahaya yang bersinar dari mereka tampaknya mampu menembus ke kedalaman domain Sage. Bawa aula surga ke dunia fana. Dia mengambil 3 langkah ke depan, yang menghancurkan semua bangunan yang telah berdiri beberapa saat yang lalu. Dan saat dia melangkah maju, domain bijak di sekitarnya mulai berubah menjadi surga dengan ruang abu-abu yang tampak seperti porselen. Dengan cara yang mengejutkan, dia telah mengubah bagian dari domain Wild Everlasting ini menjadi God Legion Paradise miliknya sendiri. Mati! Wild Everlasting berteriak, melepaskan satu panah dewa yang lebih kuat dari serangan manapun sejauh ini, dan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Panjangnya 1000 kilometer, dan didukung oleh semua kekuatan domain bijaknya, serta keilahiannya sendiri yang baru lahir. Bahkan, itu bahkan dipenuhi dengan aura dewa liar itu sendiri. Dalam sekejap mata, panah dewa tepat di atas Yang Qi, siap untuk mengambil semua kekuatan hidupnya. Namun, saat itulah Yang Qi berhenti bergerak, menghadap panah dewa, dan kemudian membuka mata Mahadewa. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Kembalilah dari mana kamu datang. Suaranya yang menggelegar hampir seperti musik, dan ketika digabungkan dengan kekuatan mata Mahadewa, panah itu berhenti, bergetar, perlahan berputar di tempatnya, dan kemudian meroket kembali ke Wild Everlasting. Apa Wild Everlasting berseru ketakutan? Seni energi apa itu? Seketika,
dia melepaskan sejumlah fluktuasi destruktif untuk mencoba mempertahankan diri dari panah yang masuk. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa panahnya sekarang terbang ke arahnya. Mempertimbangkan bahwa dia telah mengilhaminya dengan energi keilahian dan intisarinya sendiri yang baru lahir, menyerang dengan itu sebenarnya merupakan bahaya dalam dirinya sendiri. Gemuruh. Panah itu menabraknya dan meledak, menyebabkan energi vital keluar darinya seperti air terjun. Dia juga batuk seteguk besar darah yang memercik keluar untuk menodai domain bijak sekitarnya. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya, aku harus pergi dari sini. Desir. Berputar, dia berbalik dan terbang ke udara. Ledakan. Sebuah tinju menghantamnya, menjatuhkannya ke tanah dan menghancurkan busurnya. Tidak ada ketegangan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Wild Everlasting telah menerima luka parah pada energi vitalnya, dan meskipun dia mencoba untuk menenangkan diri, pada saat itulah dia mendengar sesuatu seperti musik di telinganya. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Yang berkembang akan memudar, dan daun yang jatuh akan menjadi bagian dari akar sekali lagi. Tiba-tiba, tinju yang turun ke arahnya terbuka, dan berubah menjadi tangan yang meraihnya. Suara retak terdengar saat ruang di sekitarnya tiba-tiba menyusut. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, pecahan ruang yang hancur mendekat, menciptakan sesuatu seperti bola kristal. Terkunci di dalam bola seukuran kepalan tangan adalah Wild Everlasting, yang berteriak kesakitan, tetapi tidak bisa melarikan diri. Bola kristal memiliki saku dimensi yang cukup besar yang sempurna untuk menampung tawanan, tetapi tidak dapat ditusuk bahkan oleh seorang Great Sage. Kemudian, dengan hampir tanpa usaha sama sekali, Yang Qi menghancurkannya sampai mati. Melambaikan tangannya, dia mencabut tisel surgawi dari dalam bola. Ketika dia punya waktu, dia akan memperbaikinya untuk kegunaannya sendiri. Menyimpan bola, dia melihat sekeliling pada kehancuran di sekitarnya, lalu mengeluarkan beberapa medali komando dari pagoda Kaisar Agung dan menyebarkannya di area tersebut. Tentu saja, medali komando itu berasal dari orang bijak agung dari Katedral Quickdown yang telah dia bunuh. Setelah membunuh Wild Everlasting, Yang Qi memastikan bahwa kesalahan akan dialihkan ke Katedral Quickdown. Melambaikan tangannya, dia menghancurkan semua medali komando yang baru saja dia lempar, memastikan bahwa debu dari mereka memenuhi area itu. Orang biasa tidak akan pernah melihat buktinya, tetapi setiap ahli kuat yang menyelidiki daerah itu akan menangkap petunjuknya. Jika dia membuat segalanya terlalu jelas, maka siapapun akan tahu bahwa Katedral Quickdown sedang dijebak. Hal terbaik yang harus dilakukan adalah memastikan para penyelidik dipaksa bekerja keras untuk mengungkap bukti. Begitu Katedral Quickdown terlibat, dan mereka tidak dapat memberikan penjelasan yang baik, diharapkan akan menyebabkan ketegangan yang cukup antara mereka dan Grand Wild Mansion sehingga setiap rencana untuk menyerang benua kaya subur akan ditunda. Yang Qi juga diuntungkan karena dia sekarang memiliki akses ke kekayaan Wild Everlasting, yang mencakup lebih dari 100 batu roh tingkat bijaksana, dan 5 tingkat surgawi. Itu akan sangat membantu dalam meningkatkan basis kultivasinya. Saat ini, dia masih membangun cadangannya. Bagaimanapun, dia membutuhkan persediaan besar untuk maju melalui transformasi ke-8, dan ke-9, kemudian menjadi Half Sage, dan akhirnya, Great Sage. Dan itu akan membutuhkan tingkat kekuatan yang mengerikan untuk berhasil pada terobosan terakhir itu. Widuri surgawi, pikir Ni Chao Guang. Pemandangan Yang Qi menebang Wild Everlasting telah membuatnya terkejut sekaligus iri. Meskipun beberapa orang mungkin tidak tahu banyak tentang Wild Everlasting, Ni Chao Guang sangat akrab dengannya. Dia adalah individu yang sangat berbakat, yang, sejak usia sangat muda, berkembang pesat melalui kultivasinya. Dia mengolah energi sejati abadi Grand Wild, yang mengarah ke busur surga abadi dan panah dewa penebangan matahari. Meskipun senjata seperti itu tidak bisa dibandingkan dengan tombak dewa neraka, mereka masih perkasa. Menurut rumor, ketika Wild Everlasting hanya seorang Half Sage, dia telah menggunakan Everlasting Heaven Bow dan Sun Felling God Arrows untuk membunuh Great Sage. Tentu saja, itu adalah penyergapan, bukan pertarungan yang layak seperti yang dimenangkan Yang Qi. Tapi tetap saja, itu adalah hal yang mulia mengingat beberapa orang bijak setengah bisa menandingi orang bijak hebat. Kemudian, ketika dia menjadi seorang Great Sage, dia memenangkan pertempuran yang lebih menakjubkan, dan dianggap tak terkalahkan di antara orang-orang dengan levelnya sendiri. Ada banyak ahli di benua Quick Fajar yang disukai oleh surga, dan mereka terus-menerus bertarung di antara mereka sendiri untuk mendominasi. Namun, Wild Everlasting dianggap yang terbaik dari yang terbaik bahkan di antara mereka. Tapi barusan, Yang Qi telah menebasnya tanpa usaha. Seberapa kuat Yang Qi harus mencapai itu bagi Ni Chao Guang, Yang Qi tampak semakin kuat setiap saat.
Wild Everlasting baru saja berada di ambang langkah kelima Great Sage, jadi mengingat itu, hampir tidak mungkin untuk membayangkan berapa banyak musuh yang dapat dikalahkan Yang Qi sebagai Great Sage. Pikiran belaka menyebabkan Ni Chao Guang menggigil secara fisik. Hampir seperti dia hidup dalam mimpi buruk. Ayo pergi, kata Yang Qi. Sudah ada beberapa aura kuat yang menuju ke arah ini. Dia mengambil langkah maju, dan menghilang ke udara tipis. Sekitar 1 jam kemudian, banyak lubang cacing ruang waktu terbuka, dari mana muncul sejumlah sage agung. Sebagian besar adalah langkah pertama, kedua, atau ketiga, tetapi ada beberapa yang lebih kuat. Salah satu dari mereka, seorang pria yang sangat kuat dengan rambut dan janggut seputih salju, berkata, itu adalah aura kematian. Aku bisa merasakannya dengan jelas. Jadi, itu benar. Fakta bahwa medali identitas Anima Destiny Wild Everlasting meledak kembali di Grand Wild Mansion adalah bukti dia terbunuh. Bahkan jiwanya atau keinginannya tidak berhasil melarikan diri, kalau tidak kita bisa membangkitkannya. Tapi sekarang, dia tidak akan pernah hidup kembali. Lihatlah ke sekeliling dan lihat apakah Anda dapat menemukan jenazahnya. Orang bijak agung segera mulai menjelajahi daerah itu. Adapun orang bijak dengan janggut putih, dia membuka celah di ruang angkasa untuk mencari bukti yang lebih tersembunyi. Kutukan. Saya menolak untuk percaya bahwa pelakunya dapat menghindari teknik pengawasan kosmik saya. Orang tua itu tiba-tiba memuntahkan seteguk darah yang berubah menjadi mata mengambang, dengan aura kuno yang paling dalam. Apa ini, kata orang tua itu? Melambaikan tangannya, dia menyebabkan jejak bubuk muncul dari aspek ruang waktu, yang dia ambil dan hirup. Tiba-tiba, berbagai ekspresi melintas di wajahnya, dan dia berteriak, Katedral Gempa Fajar. Saya tidak percaya mereka membunuh Wild Everlasting. Apa yang kamu temukan? Ini adalah medali komando dari Katedral Quick Dawn. Itu dihancurkan menjadi bubuk, kemungkinan besar di saat-saat terakhir sebelum Wild Everlasting terbunuh. Sialan Katedral Quick Dawn itu. Mereka baru saja mendeklarasikan perang di Grand Wild Mansion. Wild Everlasting adalah salah satu putra Dewa Liar yang paling disayangi. Mengapa mereka melakukan hal seperti ini? Jangan bilang mereka benar-benar ingin memusnahkan Grand Wild Mansion, sialan. Mereka semua pantas mati. Jika itu perang yang mereka inginkan, maka perang yang akan mereka dapatkan. Ayo pergi. Ini adalah berita penting. Kita perlu mengadakan rapat umum, dan memberitahu Dewa Liar sendiri. Bukankah dia sedang bermeditasi terpencil di lubang hitam mimpi buruk? Itu tidak masalah. Ini masalah yang terlalu berat, dan ini berkaitan dengan reputasi Grand Wild Mansion secara keseluruhan. Jika kita membuat langkah yang salah, Katedral Quick Dawn bisa menang, dan memusnahkan kita. Bagaimanapun, kami telah berselisih dengan mereka selama lebih dari 10.000 tahun. Sekali lagi, banyak lubang cacing ruang waktu terbuka, dan orang bijak yang marah dari Grand Wild Mansion pergi. Di kejauhan, Yang Qi tersembunyi dengan baik, dan diam-diam menyaksikan semuanya bermain. Pemimpin mereka luar biasa. Pasti di luar saya. Dia menghela nafas dalam. Setiap kali saya akhirnya mencapai tingkat Sage Agung, saya akan benar-benar dapat melepaskan kekuatan tinju Aula Surga. Dan kemudian, pencerahan dari segel Legiun Dewa akan memungkinkan saya untuk mendorongnya ke tingkat berikutnya, dan menggunakan tangan satu dewa. Sayangnya, mendapatkan lebih banyak Sage Motes tidak akan membantuku saat ini, setidaknya tidak dengan tangan Mahadewa yang Maha Esa. Kalau tidak, saya akan mampu mengubah lebih dari beberapa kilometer menjadi bola kristal. 1. Baru saja, serangan terakhir Yang Qi dengan tinju Aula Surga adalah versi yang belum sempurna dari tangan satu dewa. Kekuatan itulah yang dengan cepat dan rapi mengakhiri Wild Everlasting. Sayangnya, itu hampir tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan sejati yang dimiliki oleh tangan satu dewa. Teknik itu seperti Dewa Satu sendiri yang turun ke dunia untuk mengakhiri kehidupan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Sebaliknya, itu bisa melahirkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya hanya dengan pikiran. Kekuatan itu hanya akan datang ketika dia adalah seorang Sage hebat, dan memiliki Sage Mode sendiri untuk bekerja dengannya. Duri surgawi. Nah, mari kita lihat seberapa efektif itu. Saya ingin tahu apakah itu bisa mendorong saya ke level tertinggi berikutnya. Dia mengambil rumput dan melihatnya sebentar, lalu mengedarkan energi sejatinya dan menyerapnya. Mempertimbangkan bahwa item ini paling cocok untuk Great Sage untuk mencapai terobosan, itu pasti cukup untuk Yang Qi. Beberapa hari yang lalu, dia berada di tengah-tengah menerobos transformasi bintang astral ketika pembunuh dari Katedral Quick Dawn telah mengganggunya. Kali ini, dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Sebaliknya,
Dia membuat terobosan di lokasi yang sangat terpencil di benua Kuik Fajar. Sementara itu, kembali ke benua kaya subur. Benua itu adalah tempat yang berkembang. Setelah dipersatukan di bawah kendali Sage Monarch Society, tidak ada sekte atau institut formal. Dan ada aliran batu roh yang konstan dari distrik pertambangan di benua barat. Yang Zan saat ini duduk di ruang pribadi, mengambil napas dalam-dalam setelah baru saja menembus ke tingkat legendaris. Demi Immortal Institute dan Capital City telah digabungkan dan dijadikan bagian dari Sage Monarch City, yang dipenuhi dengan energi Paleo Chaos Primal, membuatnya seperti alam abadi di antara manusia. Berkat sumber daya yang melimpah, semua anak muda di klan yang membuat kemajuan signifikan dalam kultivasi mereka, dan hampir semua saudara kandung yang sekarang menjadi legendaris. Pada titik tertentu, suara gemuruh pecah di langit di atas kota, hampir seperti banyak suara yang berbicara secara bersamaan. Sebagai tanggapan, energi paleo kekacauan utama berpisah, dan lubang cacing ruang waktu 5 warna terbuka, yang memancarkan aliran cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya. Semua poros cahaya itu sepertinya mengandung seseorang. Para pemimpin di kota Sage Monarch langsung menjadi siaga tinggi, dan Kanselir Sun Moon muncul di tempat terbuka. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya petapa agung selain Kaisar Hantu Yama. Apa itu mengapa lubang cacing ruang waktu terbuka di sini? Apakah ini serangan dari luar surga? Penyergapan. Penyergapan. Dengan ekspresi serius, Kanselir Sun Moon melihat lubang cacing ruang waktu dan berkata, cepat beritahu Kaisar Hantu Yama bahwa pasukan musuh telah tiba. Mereka bahkan telah memisahkan energi Paleo Chaos. Seorang wanita melangkah keluar dari lubang cacing, kibasan ekor kuda menutupi lengannya, teratai merah bermekaran di bawah kakinya. Dia diikuti oleh rombongan wanita muda, yang membawa pembakar dupa, lentera, dan baskom batu giok. Saya utusan teratai merah, dikirim oleh Bunda Suci sendiri. Mengapa Anda belum menawarkan saya salam formal? Kanselir Sun Moon dan Yang Zan berdiri di sana bersama para pemimpin kota lainnya, dan mereka benar-benar tercengang oleh tingkat kultivasi bahkan hanya para pelayan wanita. Mereka semua tampaknya memiliki kekuatan yang berbatasan dengan seorang Sage Agung. Mereka semua setengah Sage. Kanselir Sun Moon menghela napas. Dan ada kekuatan yang lebih besar yang mengintai di dalam lubang cacing itu sendiri. Mereka semua merasakan dorongan untuk berlutut pada kekuatan itu. Jadi, ini benua kaya subur terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Sudah 20 tahun sekarang, dan kepemimpinan akhirnya berubah. Klan yang benar-benar menjadi kekuatan dominan, dan pasti akan berkembang selama 1000 tahun. Yang Zan, melangkah maju. Saya ingin berbicara dengan Anda. Utusan teratai merah ini adalah bawahan Bunda Suci, dan ada di sini untuk Yang Zan. Rupanya, ini bukan contoh monster yang menyerang benua kaya subur. Setelah semua orang menyadari apa yang sedang terjadi, mereka menjadi tenang. Dan di sekitar titik inilah Kaisar Hantu Yama akhirnya muncul. Yang Qi telah mempercayakannya dengan benua kaya subur, dan itu adalah tanggung jawab yang dia anggap serius. Lagi pula, jika dia melakukan pekerjaan dengan baik, maka Yang Qi seharusnya memberinya tombak Dewa Neraka, dan itu adalah teknik yang, jika dia mendapatkannya, akan menempatkannya pada posisi yang mampu membunuh hampir semua musuh yang dia miliki, dihadapi. Dia mewakili Bunda Suci, dia utusan teratai merah dari Gunung Gantung, salah satu dari 5 utusan teratai Bunda Suci. Bahkan Kaisar Hantu Yama tidak akan menganggap enteng para wanita ini. Bagaimanapun, mereka berasal dari sistem planet yang paling kuat, Gunung Gantung. Gunung Gantung dikenal sebagai tanah suci Demon Fog, dan di zaman kuno, mereka dianggap sebagai makhluk hidup yang paling murni dan ortodoks. Manusia hanyalah cabang-cabang dari Demon Fog. Tentu saja, evolusi di antara makhluk hidup akan selalu mengarah pada menjadi manusia, dan biasanya, bahkan iblis pun akan mengambil bentuk manusia melalui proses kultivasi mereka. Kepemimpinan Gunung Gantung terbagi antara Bunda Suci dan Patriark Augustus. Bunda Suci memimpin Demon Fog perempuan, dan August Patriark memerintahkan laki-laki. Rumor mengatakan bahwa kekuatan Bunda Suci sebenarnya lebih unggul daripada Patriark Augustus. Bahkan, mereka telah membangun katedral Green Sura di banyak pesawat, benua dan planet, semua untuk menyebarkan pemujaan Amarantin Green Sura. Tentu saja, sebagai hasilnya, mereka dapat mengumpulkan kekuatan iman dari para penyembah, dan mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Kaisar Hantu Yama mengetahui hal-hal seperti itu. Meskipun dia telah dipenjara selama puluhan ribu tahun, kehendak keilahiannya yang baru lahir telah mampu melayang melalui kehampaan, dan dengan demikian, dia menyadari banyak hal yang telah terjadi di dunia luar. Sejujurnya, utusan teratai merah tidak membuatnya takut, tetapi Bunda Suci melakukannya.
Dia tahu bahwa dia berada di luar level Great Sage, dan merupakan orang yang bisa menghancurkannya dengan mudah. Dia adalah demi immortal, dan bahkan ahli terlemah seperti itu, leser demi immortal, berada jauh di atas Kaisar Hantu Yama saat dia berada di atas legendaris. Terkekeh dingin, Kaisar Hantu Yama berkata, "Mengapa Anda bisa berada di sini, utusan teratai merah? Jangan bilang ini semacam invasi." Suara mendesing. Sejumlah teratai merah terbang keluar dari lubang cacing ruang waktu, berputar-putar untuk menciptakan surga bunga. Di tengahnya adalah utusan teratai merah sendiri. Dia cantik, dan tampak tidak lebih dari 16 tahun. Namun, matanya kuno di luar kepercayaan, dan tampaknya mampu memahami semua masalah cinta, benci, dan emosi. Kaisar Hantu Yama, jadi, Anda akhirnya bebas. Yah, aku di sini bukan untukmu, dan ini bukan invasi. Bunda Suci telah memerintahkan saya untuk mencari teman lama. Selain itu, benua kaya subur sebenarnya adalah anak perusahaan dari Gunung Gantung. Yang Zan, majulah. Ibu Suci, jangan bilang. Yang Zan tiba-tiba mengatakan apa yang dia pikirkan. Tunggu, apakah Grinsura ditunjuk sebagai Bunda Suci? Ya, dia naik ke tampuk kekuasaan 20 tahun yang lalu, jawab utusan teratai merah. Saat itu, setelah mengkultivasi level tertinggi dari Sutra Hati Impian Spektral Debu Merah, energi sejatinya menghilang ke dalam kehampaan. Selama waktu itu, dia mengandalkanmu untuk bertahan hidup. Anda melakukan banyak hal untuk membantunya, itulah sebabnya dia mengatakan bahwa Anda bisa melihatnya lagi ketika Anda menyatukan benua kaya subur di bawah pemerintahan Anda. Tentu saja, benua kaya subur telah dipersatukan, meskipun bukan oleh Anda. Sebaliknya, putra Anda yang melakukannya. 1. Apakah kamu mengatakan bahwa aku bisa melihat Grinsura lagi? Yang Zan berkata, emosi campur aduk bermain di wajahnya, termasuk kesedihan dan kegembiraan. Tidak, Bunda Suci memerintahkan rasa hormat yang tak tertandingi, dan mengendalikan seluruh sistem planet. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu pantas bertemu dengannya? Selain itu, Anda seorang pria. Pria tidak diizinkan memasuki tanah wanita di Gunung Gantung. Baiklah, aku sudah membuang cukup banyak kata untukmu. Saya di sini untuk mengeluarkan dekrit dari Bunda Suci. Di mana putramu? Yang Qi ajak dia keluar. Bunda Suci menyadari semua yang terjadi baru-baru ini di benua kaya subur. Pertumbuhan fenomenal yang Qi telah melampaui harapannya, dan dia ingin dia datang menemuinya di Gunung Gantung. Yang Qi sudah pergi sendiri untuk pergi ke Gunung Gantung, jawab Yang Zan. Kamu seharusnya datang beberapa hari sebelumnya, ketika dia masih di benua kaya subur. Dia tahu tentang masa lalunya, dan ingin pergi mencari ibunya sendiri. Meskipun, dia tidak tahu bahwa dia menjadi Bunda Suci. Ekspresi terkejut muncul di wajah utusan teratai merah, dan dia dengan marah berkata, bajingan itu. Situasi politik di Gunung Gantung sangat rumit sekarang. Pesawat abadi yang perkasa di atas, Titan Emperor Heaven, telah mengeluarkan banyak keputusan kepada kita. Baginya pergi ke sana tanpa izin adalah mencari kematian. Cepat dan panggil dia kembali. Anda memiliki kemampuan itu, bukan? Katakan saja padanya sesuatu yang besar sedang terjadi di benua kaya subur. Ya tentu. Yang Zan tergagap. Aku akan mengiriminya pesan melalui jimat dan menyuruhnya kembali. Dia ada di benua gempa fajar sekarang, kata Kaisar Hantu Yama dengan tenang. Tidak akan sulit untuk mendapatkannya kembali. Aku akan mengiriminya pesan. Sambil menjentikkan jarinya, dia menghasilkan jimat kertas, yang dia hancurkan, menyebabkan energi hitam terbentuk menjadi seekor naga, yang kemudian menghilang tanpa jejak. Yah, itu bagus, kata utusan teratai merah, senyum kembali ke wajahnya. Bunda Suci mengeluarkan perintah agar tidak ada yang meremehkan benua kaya subur. Mulai sekarang, tempat ini akan berkembang selama berabad-abad dan ribuan tahun. Kanselir Sun Moon gemetar dalam hati karena terkejut pemikiran tentang Sage Agung yang kuat dari Gunung Gantung yang datang berkunjung sulit untuk membungkus pikirannya. Tolong, datang santai sebentar. Sage Monarch City adalah tempat yang sederhana dan kasar, tetapi kami telah melakukan yang terbaik untuk memperbaikinya. Sangat baik. Semua orang, tetap tinggal di lubang cacing ruang waktu. Melambaikan tangannya, dia mengirim pengiringnya kembali ke lubang cacing, lalu menutupnya. Kembali di benua Kuik Fajar, Yang Qi berada di lembah pegunungan yang terpencil, di tengah formasi mantra. Menggunakan pagoda Kaisar Agung, dia menyerap energi roh bawah tanah untuk keperluannya sendiri. Karena medan energi yang dipancarkan oleh pagoda, segala sesuatu selama beberapa ribu kilometer ke segala arah sekarang memancarkan aura benua kaya subur. Itu adalah fungsi dari pagoda, dan keinginannya untuk menaklukkan semua tanah lain di sekitarnya. Setelah membunuh putra mahkota,
Yang Qi telah memperoleh semua warisan Kaisar Agung Rich Subur yang tersisa, termasuk medali komandonya, yang telah lama dia kirimkan ke pagoda untuk diserap. Hasilnya adalah pagoda itu sekarang lebih dari sekadar item bijak, itu adalah barang setengah abadi. Dan pada intinya, pagoda Kaisar Agung dibuat untuk ditaklukkan. Saat itu menaklukkan esensi dari dunia lain, itu akan tumbuh lebih kuat. Sayangnya, esensi dari benua Kuik Fajar jauh melampaui benua Kaya Subur. Bagi yang lemah untuk menaklukkan yang kuat pada umumnya adalah tugas yang mustahil, dan serangan balik dari inti seluruh benua dapat dengan mudah membunuh bahkan seorang Sage Agung. Untungnya, Yang Qi telah memperoleh fragmen hati Yorewild. Benua Kuik Fajar pernah menjadi bagian dari benua liar dahulu, dan karena itu, tidak berdaya untuk menahan fragmen itu. Oleh karena itu, tidak perlu banyak usaha sebelum kekuatan esensi Quick Down Kontinen diserahkan kepada Yang Qi dan dituangkan ke dalam God Legion Paradise-nya. Sementara itu, Yang Qi sedang bekerja dengan kekuatan tisel surgawi, yang karakteristik anehnya menyebabkan kekuatan abadi murni mengalir ke dalam darah dan saripatinya. Beberapa saat kemudian, energi abadi mengalir ke surga Legiun Dewanya. Segera, rumput hijau mulai tumbuh dari tanah seperti porselen di surga Legiun Dewa, hasil dari energi vital dari tisel surgawi. Ini mungkin kekuatan abadi murni, tetapi bagi Legiun Dewa, itu tidak seperti apa-apa. Itu akan dicairkan di kulkas api neraka saya. Tanpa memikirkannya, dia memanggil Helvire Crucible-nya, dan mengirim energi vital ke dalamnya. Hampir seketika, wadah itu melonjak dengan cairan berwarna porselen, seolah-olah itu adalah makhluk abadi yang sebenarnya disempurnakan. Setelah kekuatan ditundukkan, Yang Qi memeriksanya dengan cermat, dan menemukan bahwa itu seperti energi intisari dari lusinan orang bijaksana, semuanya digabungkan bersama. Jika orang-orang seperti Kanselir Sun Moon atau Kanselir Dewa Laut dibenamkan dalam kekuatan abadi seperti itu, mereka akan langsung terbunuh. Tidak heran Wild Everlasting mampu mendominasi orang-orang sezamannya dengan begitu mudah. Waktunya untuk transformasi bintang astral. Yang Qi mengulurkan tangannya, dan jari-jarinya merobek langit, memperlihatkan sungai bintang perak yang berkilauan. Dia menarik napas, dan sungai perak terombang-ambing. Kemudian, kekuatan bintang mengalir ke surga Legiun Dewanya, menyebabkan rasi bintang berkumpul. Prosesnya berlangsung selama beberapa waktu, dan ketika selesai, surga Legiun Dewa tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Itu berdenyut dengan kekuatan bintang, dan bahkan jejak samar energi matahari dan bulan. Pada saat yang sama, kekuatan hidup besar bangkit dari kedalaman tanah murni, seolah-olah langit dan bumi baru sedang lahir. Gemuruh. Air kesengsaraan tiba-tiba mengalir turun dari langit, yang diikuti oleh Night Queen Flame. Kali ini, kesengsaraan jauh lebih intens daripada ketika dia mencapai transformasi Dewa Hantu. Namun, dengan kekuatan tisel surgawi untuk mendukungnya, dia dengan mudah meniadakannya. Bagaimanapun, itu adalah rumput abadi, dan ketika dikonsumsi oleh pejuang energi lemah, sulit untuk membayangkan berapa banyak kekuatan yang akan diberikannya. Sehari dan satu malam berlalu, dan kesengsaraan memudar. Langit surga Legiun Dewa sekarang dipenuhi dengan bintang-bintang terang yang tak terhitung jumlahnya, dan Yang Qi sendiri dipenuhi dengan kekuatan mereka. Dia menarik napas, dan 10 juta mega mamut kuno bergerak di dalam dirinya. Sampai sekarang, mereka semua mengenakan baju zirah, yang dihiasi dengan pola bintang. Jelas, mereka seperti mamut di langit berbintang, dan sekarang sedang dalam perjalanan untuk menjadi God Mamut. Saat memasuki transformasi bintang astral, tidak ada mega mamut di dalam dirinya yang terbangun. Namun, 10 juta dia sudah maju dalam kualitas. Sekarang, bahkan salah satu dari mereka sekuat 10 sebelumnya. Dan ketika kekuatan mereka digabungkan, itu cukup untuk memetik bintang dan merebut bulan, membuat Yang Qi jauh lebih kuat daripada Great Sage biasa. Sayangnya, Yang Qi tahu bahwa dia telah mencapai kemacetan. Bahkan jika dia mencapai transformasi tidak pernah sekarat, atau menjadi setengah Sage, itu tidak akan mengubahnya pada tingkat substruktural. Dia benar-benar perlu mencapai level Great Sage untuk melakukan itu. Hanya dengan begitu dia akan sepenuhnya memahami tinju aula surga, dan kemudian mendorong maju untuk mendapatkan tangan satu dewa. Sekitar waktu inilah jimat kertas hitam pekat tiba-tiba melayang ke arahnya. Meraihnya, dia bangkit dan mendengarkan pesan di dalamnya. Kembalilah ke benua Kaya Subur. Utusan teratai merah Yang Qi bergumam. Siapa Bunda Suci ini dan kenapa dia ingin bertemu denganku, dan di sini saya pikir itu akan mengambil beberapa pekerjaan untuk sampai ke Gunung Gantung. Dari pesan itu, jelas mereka tahu tentang benua Kaya Subur yang bersatu di bawah komandoku. Dan sekarang Bunda Suci ini mengirimkan seorang utusan kepadaku tampaknya sangat
sangat mungkin bahwa Bunda Suci adalah ibu kandungku. Tanpa ragu-ragu, dia bersiap untuk kembali ke benua kaya subur. Sudah, jantungnya mulai berdetak dengan kegembiraan. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit tidak nyaman, dan juga tidak yakin. Sepertinya dia telah mencari sesuatu selama bertahun-tahun, bekerja keras dengan harapan membuat sedikit kemajuan ke arah itu, hanya untuk tiba-tiba muncul tepat di depannya. Gunung gantung secara luas dianggap sebagai tanah suci Demon Fog, dan sekarang Bunda Sucinya, seorang pemimpin yang spektakuler dan tampaknya tak terkalahkan, seorang demi immortal yang melampaui Great Sage, sedang mencarinya. Ni Chao Guang menyadari persis apa yang sedang terjadi. Dia tahu bahwa seluruh tujuan Yang Qi dalam perjalanan ini adalah untuk mencari ibunya, yang merupakan putri suci dari Gunung Gantung. Jika ibu Yang Qi sebenarnya adalah Bunda Suci dari seluruh Gunung Gantung, maka itu akan menjadi perkembangan besar. Tentu saja, itu semua spekulasi sampai mereka kembali ke benua kaya subur dan mempelajari detailnya. Yang Qi mengabaikan pandangan serius Ni Chao Guang, dan melambaikan tangannya untuk membuka celah dalam ruang waktu. Melangkah ke prahara spasial, dia kembali ke benua kaya subur dengan kecepatan tinggi. Setelah menggunakan Heaven King Tissel untuk mencapai transformasi legendaris ke-8, God Legion Paradise memiliki jaringan konstelasi di dalamnya, memungkinkan dia untuk memanggil kekuatan bintang-bintang. Dengan itu, dia bisa bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Perjalanannya ke benua Kuik Fajar telah memakan waktu beberapa hari dan malam, tetapi perjalanan pulang hanya memakan waktu beberapa jam. Segera, benua kaya subur terlihat, dan hampir seolah-olah energi vital kekacauan utama dapat merasakan kembalinya dia, dan bersorak kegirangan. Desir. Dia membuka mata tuannya, dan langsung melihat lubang cacing ruang waktu 5 warna di kehampaan di atas tengah benua. Meskipun dia tidak bisa melihat kemana tepatnya lubang cacing itu mengarah, dia bisa melihat para wanita di dalamnya, menunggu dengan sabar. Kapan lubang cacing itu muncul, dan kenapa aku tidak pernah menyadarinya, dia pikir. Sejak saya mengambil kendali energi vital kekacauan awal, dan formasi abadi kuno, benua kaya subur telah menjadi hampir seperti bagian dari diri saya. Seharusnya aku mengetahui adanya lubang cacing ruang waktu di daerah itu. Itu pasti lubang cacing baru. Sepertinya berbahaya. Benua kaya subur lebih penting bagi Yang Qi sekarang daripada sebelumnya. Bukan hanya fakta bahwa keluarga dan saudara angkatnya ada di sini. Untuk semua maksud dan tujuan, benua itu sekarang menjadi harta magis, dan dalam beberapa aspek seperti keilahian yang baru lahir Anima Destiny. Setelah menjadi sage hebat, dia akan dapat meningkatkan benua dengan cara yang sama seperti dia akan meningkatkan harta magis. Dia akhirnya akan mengubahnya menjadi sebuah planet, dan kemudian menggunakan lonjakan kekuatan yang dihasilkan untuk mendorong dirinya melewati kemacetan yang menghalangi jalan ke tingkat demi immortal. Tanpa lonjakan listrik itu, terobosan akan jauh lebih sulit. Dalam keadaan biasa, hampir tidak mungkin bagi para pembudidaya untuk keluar dari tingkat sage besar dan ke tingkat demi immortal. Itu membutuhkan kesempatan sempurna untuk datang, biasanya, warisan seluruh benua. Bahkan tidak ada langkah ke-9 Great Sage yang datang dan menghancurkan benua kaya subur yang bisa mengambil warisannya. Orang luar seperti itu juga tidak dapat memperoleh persetujuan dari benua itu, dan membangun siklus energi yang diperlukan untuk menjadikannya sebuah planet. Tapi Yang Qi memiliki semua itu. Suara mendesing. Dia mendarat di Sage Monarch City, dan auranya menyebar dengan cara yang mengejutkan, menyebabkan energi Paleokeos melonjak seperti tentara yang mendukung kembalinya jenderalnya. Energi itu benar-benar berbeda di hadapan Yang Qi daripada saat dia pergi. WHIZZZ. Seketika, formasi abadi di kedalaman benua semuanya diaktifkan. Aliran energi abadi melesat ke langit, menghubungkan ke matahari, bulan, dan benda-benda langit. Dalam sekejap mata, jeritan angin memenuhi langit di atas kota, dan kekuatan bintang, matahari, dan bulan bersinar. Pada saat itu, Kaisar Hantu Yama muncul di depan Yang Qi, dan dia tampak cukup terkejut. Yang Qi, kamu kembali. Bagaimana Anda kembali begitu cepat? Basis kultivasi Anda maju lagi. Anda berada di transformasi ke-8, bukan, dan Anda memiliki kekuatan roh abadi di dalam diri Anda. Anda pasti telah mengkonsumsi semacam pil abadi, bukan, atau mungkin beberapa rumput abadi. Mulai saat ini, Anda bahkan tidak membutuhkan Sage Motes untuk melawan Great Sage. Anda tidak akan berhenti, bukan pada tingkat ini, hanya 4 atau 5 tahun lagi sebelum Anda benar-benar dapat mengalahkan saya. Saya kebetulan mendapatkan beberapa tisel surgawi, itu saja, kata Yang Qi dengan dingin. Sampai sekarang, seharusnya relatif mudah untuk mencapai level Great Sage. Tisel surgawi. Kaisar Hantu Yama berkata,
hampir melompat ke udara. Bagaimana kamu bisa mendapatkan sesuatu seperti itu? Ini sangat berharga di luar kepercayaan. Anda tahu, beberapa orang bijaksana agung telah terbunuh karena mencoba memakan tisel surgawi. Anda harus menyesuaikan dan memperbaikinya dengan benar sebelum menyerapnya ke dalam domain pribadi Anda. Dan begitu Anda melakukannya, Anda akan mendapatkan tanda segel dari pesawat abadi. Kamu pikir domain pribadiku membutuhkan tanda segel dari pesawat abadi, kata Yang Qi. Di mana utusan dari Gunung Gantung? Dia di dalam menunggumu. Berjalan melewati Kaisar Hantu Yama, Yang Qi memasuki aula untuk menemukan utusan teratai merah duduk di sana, serta Yang San. Sekilas, Yang Qi dapat mengatakan bahwa wanita muda ini jauh lebih kuat daripada Wild Everlasting. Dia tampak berkilauan seperti embun pagi, dan energi sejatinya begitu kuat sehingga dia tidak bisa menilainya. Paling tidak, dia adalah langkah kelima Great Sage. Yang Qi tahu bahwa dia bisa mengambil langkah keempat Great Sage, tetapi ketika sampai pada langkah kelima, dia tidak begitu percaya diri. Faktanya, dia belum pernah bertemu orang sekuat itu, selain Kaisar Hantu Yama dan Kanselir Demi Immortal. Dan bahkan keduanya saat ini sedikit di luar kemampuannya untuk menangani. Ketika Great Sage mencapai langkah kelima, energi sejati mereka berubah dengan cara yang sangat dramatis. Itu sangat mirip dengan fase kelima dari tingkat seni energi, meskipun Yang Qi masih tidak yakin dengan detailnya. 1. Jadi, kamu Yang Qi, utusan teratai merah berkata, suaranya ringan dan merdu. Ketika dia menatapnya, seolah-olah matanya bisa menembus ke dalam jiwanya. Yang Qi segera merasakan bahwa inti energi vitalnya dan keilahiannya yang baru lahir sedang digerogoti oleh semacam sihir iblis. Itu sangat membingungkan, dan sepertinya masuk ke ingatannya untuk mengekstraknya dan menanam semacam benih di dalam dirinya. Dalam beberapa hal, itu sangat mirip dengan situasi dengan benih iblis surga yang dia temui di masa lalu. Betapa kurang ajarnya, katanya sambil menghentakkan kakinya. Seketika, energi Paleokeos menyebar, menutupinya dengan api yang sangat mirip dengan Night Queen Flame. Ledakan menggelegar terdengar, dan aliran energi sejati yang hampir tak terlihat di daerah itu tiba-tiba berubah menjadi abu. Sebagai tanggapan, utusan teratai merah terlihat gemetar. Sungguh empedu yang luar biasa, kata salah satu pelayan di belakangnya. Aku tidak percaya kamu berani tidak sopan kepada utusan teratai merah. Itu kejahatan yang layak dieksekusi. Aku baik-baik saja, kata utusan teratai merah, kejutan berkedip di matanya. Api Ratu Malam, Anda dapat mengontrol api seperti itu spektakuler. Kita baru saja bertemu, dan kau sudah mencoba menjeratku dengan sihir iblis, Yang Qi berkata dengan dingin. Kamu baru saja mencoba menyerang lautan kesadaranku, bukan? Jika Anda adalah orang lain, saya akan segera membunuh Anda. Oh, bunuh aku, utusan teratai merah terkekeh. Wah, tahukah kamu betapa berbedanya tingkat kultivasi kita? Kecuali aku salah, kamu hanya seorang legendaris. Saya sudah membunuh banyak orang bijak hebat, jawab Yang Qi dengan tenang. Bagus. Anda punya kepribadian, itu sudah jelas. Hanya tipe orang yang ingin dilihat oleh Bunda Suci. Yah, bahkan hanya bertemu denganmu, aku sudah menyelesaikan setengah dari misiku. Setengah lainnya adalah membawa Anda untuk melihat Bunda Suci. Ayo pergi. Anda tidak perlu khawatir meninggalkan benua kaya subur tanpa perlindungan. Bunda Suci telah mengeluarkan dekrit yang melarang siapapun datang ke sini. Baik Katedral Quickdown maupun Demon Sage manapun tidak akan berani melanggar perintahnya. Dengan itu, dia bangkit dan membuka lubang cacing ruang waktu. Pelan-pelan, kata Yang Qi, mengerutkan kening. Kamu pikir aku hanya akan mengikuti perintahmu secara membabi buta? Dia jelas tidak mempercayai wanita ini sama sekali, dan tidak memiliki keinginan untuk mengikutinya ke dalam situasi yang berpotensi berbahaya. Benar, dia ingin pergi ke Gunung Gantung, tetapi dengan caranya sendiri, dan jelas tidak dengan keriuhan. Selain itu, dia merasa bahwa utusan teratai merah ini menyembunyikan sesuatu. Sepertinya dia tidak datang ke sini dengan itikat baik. Kamu harus pergi, Kier, kata Yang San. Ini ada hubungannya dengan rahasia masa lalumu. Dia benar, Yang Qi, kata utusan teratai merah. Sungguh jarang Bunda Suci memanggil siapapun untuk menemuinya. Banyak orang bijak hebat akan berusaha keras untuk menerima kehormatan itu. Sekarang Anda mendapatkannya tanpa bertanya, hanya untuk mempertimbangkan untuk menolak. Ini adalah masalah penting, kata Yang Qi, dan saya ingin memastikan bahwa saya memahami situasinya dengan jelas. Melihat Yang San, dia berkata, Ayah, masa laluku hanyalah masa lalu. Tidak ada gunanya bagi saya untuk menempatkan diri dalam bahaya besar hanya untuk mencari tahu tentang beberapa cerita lama. Masa depan jauh lebih penting.
Saat dia mengucapkan kata-kata terakhir, tatapannya beralih kembali ke utusan teratai merah. Apa? Utusan teratai merah berseru kaget. Tapi kemudian, dia tersenyum. Yah, kemungkinan besar kamu tahu mengapa Bunda Suci ingin bertemu denganmu. Mengingat betapa pentingnya dia tidak ingin identitas Anda terungkap. Jika itu menjadi publik, konsekuensinya bisa mengerikan. Bahkan, pesawat abadi bahkan bisa terlibat. Dia ingin bertemu denganmu, itu saja. Tidak ada trik. Mempertimbangkan betapa pentingnya kami di Gunung Gantung, kami tidak akan mencoba membodohi Anda. Selain itu, hanya sedikit orang yang sama pentingnya dengan Anda. Dia tidak akan membiarkanmu terluka. Lagi pula, saya tidak bisa mengatakan apa-apa lebih dari itu. Kamu mengerti, kan? Dengan ketegasan yang dapat memutuskan paku dan memotong besi, Yang Qi berkata, tidak mungkin aku pergi ke Gunung Gantung bersamamu hanya karena kamu mengatakan aku harus. Ah, benarkah ya? Kamu orang yang berhati-hati. Utusan teratai merah terkekeh dan mengeluarkan medali perintah, yang berdenyut dengan aura surga di atas. Yang Qi menggigil tanpa sadar, dan mundur. Bahkan Kaisar Hantu Yama secara naluriah melepaskan beberapa aura duniawinya untuk melindungi dirinya sendiri. Itu medali perintah Dewa Iblis. Kaisar Hantu Yama berkata dengan kaget. Dengan benda itu, kamu bisa memerintahkan iblis-iblis dari jauh dan luas. Demon Fog dari semua jenis memiliki ketakutan naluriah terhadap medali perintah Dewa Iblis, dan itu berasal dari gen mereka sendiri. Apa yang terjadi di sini? Yang Qi berkata, suaranya bergetar. Bunda Suci ingin aku meminjamkan medali perintah Dewa Iblis ini kepadamu. Energinya akan melindungi Anda, dan memastikan bahwa tidak ada Demon Fog yang akan menyebabkan masalah bagi Anda. Dengan ini, Anda dapat memasuki Gunung Gantung tanpa takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Dengan itu, dia mengirim medali perintah Dewa Iblis terbang ke Yang Qi, yang meraihnya. Yang Qi, kata Kaisar Hantu Yama, sepertinya Bunda Suci benar-benar bertindak dengan itikat baik. Kalau tidak, dia tidak akan memberimu itu. Medali perintah Dewa Iblis umumnya dibagi menjadi tipe Yin dan tipe Yang. Sepanjang sejarah, Bunda Suci umumnya mengendalikan sisi Yin dari Gunung Gantung, dan Patriark Agustus mengontrol sisi Yang. Dengan begitu, mereka bisa saling menahan, mengawasi, dan menyeimbangkan. Yang Qi menggosok medali perintah Dewa Iblis saat dia melihatnya. Satu sisi menampilkan gambar halus seorang wanita dengan kepala manusia dan tubuh ular, yang tampaknya melihat ke bawah dengan belas kasihan dari surga yang tinggi, matanya berkilauan dengan kedamaian dan kasih sayang. Ada juga beberapa energi luar biasa dan misterius di dalam medali yang tampaknya terlalu dalam untuk dia hubungi. Begitu dia memegang medali, energi memenuhi dirinya, seolah-olah dia telah dipenuhi dengan kemuliaan penguasa seluruh bangsa, termasuk status dan kekuasaan orang itu. Dengan medali perintah ini, dia akan memiliki kekuatan besar atas Demon Fog, mirip dengan bagaimana pagoda Kaisar Agung memberinya kendali atas energi vital benua kaya subur. Yah, kalau begitu, kurasa aku akan pergi denganmu. Meskipun Yang Qi masih berjaga-jaga, fakta bahwa Bunda Suci memberinya medali ini tampaknya menunjukkan bahwa dia tidak mencoba untuk mengacaukannya. Itu hampir seperti Kaisar Fana yang bisa memberikan segel penguasa batu giok mereka kepada pemimpin pasukan pemberontak untuk merekrutnya. Paling tidak, itu menunjukkan betapa pentingnya dia bagi Bunda Suci ini. Dan tentu saja, jika dia ternyata berhubungan dengannya, itu akan lebih masuk akal. Semakin lama, Yang Qi semakin yakin bahwa Bunda Suci ini benar-benar Grinsura, ibu kandungnya. Selain itu, dia masih memiliki segel Legiun Dewa, dan cukup yakin bahwa karena itu, dia tidak akan menghadapi situasi yang benar-benar mematikan. Dan jika dia tidak pergi sekarang untuk mencari tahu tentang masa lalunya, siapa yang tahu kapan dia akan mendapat kesempatan lagi. Utusan teratai merah mengangguk, dan sepertinya menarik napas lega. Memberi isyarat dengan tangannya yang halus, dia berkata, karena itu sudah beres, tolong ikuti aku ke lubang cacing ruang waktu. Menanggapi gerakannya, lubang cacing 5 warna muncul di tempat terbuka lagi. Namun, kali ini berbeda dari sebelumnya rupanya, sebagian besar energi paleo kekacauan lokal telah mengilhami dirinya sendiri ke dalam lubang cacing. Utusan teratai merah memperhatikan itu juga, dan ketika mereka menuju ke lubang cacing, dia berkata, pangkalan kultivasimu benar-benar mengejutkan, Yang Qi. Anda benar-benar menyatu dengan benua kaya subur. Anda ingin mengubah benua ini menjadi planet, bukan, dan Anda berencana untuk menggunakan ledakan energi untuk mencapai terobosan kultivasi Anda sendiri. Itu pasti akan menjadi kesempatan yang sempurna untuk Anda. Alasan Kaisar Agung Richlus tidak pernah bisa melakukannya adalah karena dia tidak pernah menguasai energi Paleo Chaos Primal,
dan dia tidak pernah mendapatkan persetujuan dari roh mulia para bijak di Planar Pearl. Saya kebetulan beruntung, kata Yang Qi sambil mengangguk. Jangan khawatir, Bunda Suci dapat membantumu dengan itu. Dia orang yang sangat misterius, kau tahu. Dan semakin kuat Anda, semakin dia dapat membantu Anda. Namun, sifat hubungan Anda dengannya harus dijaga serahasia mungkin. Demi posisi dan kemuliaannya, Anda tidak boleh mengungkapkan rahasia masa lalunya. Jika Anda melakukannya, dan berita mencapai surga yang tinggi, maka entitas kuat di alam abadi pasti akan memberikan perintah yang akan menyakitinya. Apakah kamu mengatakan bahwa dia ibuku? Yang Qi berkata, tidak bertele-tele. Diam, jangan katakan itu keras-keras. Melihat sekeliling dengan kaget, utusan teratai merah mengunci area itu sehingga tidak ada yang bisa menguping. Selanjutnya, Anda benar-benar, secara positif tidak boleh mengatakan hal-hal seperti itu. Jadi seperti itu, ya, Yang Qi berkata, mengerutkan kening. Semuanya tampak sangat membingungkan. Dia diberitahu untuk menyimpan rahasia, namun tidak tahu apa yang boleh dia katakan, dan apa yang tidak boleh dia katakan. Tunggu saja sampai kamu melihat Bunda Suci, dan kamu akan mengerti segalanya. Tangan utusan teratai merah memancarkan banyak tanda magis, yang menyebabkan lubang cacing 5 warna mengirim mereka ke kedalaman alam semesta. Mempertimbangkan pengalaman masa lalunya, Yang Qi tahu bahwa mereka melewati ruang waktu, menuju portal teleportasi besar yang menopang lubang cacing dari ujung yang lain. Karena tidak ada lagi yang harus dilakukan, dia duduk bersila dan menutup matanya untuk bermeditasi. Melihat keluar dengan pikirannya, dia bisa melihat ruang waktu melaju cepat, dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dan benda-benda langit seperti sedikit lebih dari kabur. Bahkan, tidak mungkin untuk mengatakan kemana mereka pergi. Dia bahkan tidak bisa melihat planet yang merupakan benua gempa fajar. Jelas, mereka pergi ke lokasi yang jauh, jauh dari benua itu, tempat yang tidak dapat diakses tanpa lubang cacing ini. Apakah kita langsung menuju Gunung Gantung? Yang Qi bertanya. Ya, jawab utusan teratai merah. Iya, ke pesawat yang sangat dekat dengan Gunung Gantung. Saat ini, Anda tidak dapat memasuki gunung itu sendiri. Itu terlalu penting dari sebuah lokasi, dan mengingat kamu seorang pria, tidak pantas bagimu untuk masuk ke bagian yang dikendalikan oleh Bunda Suci. Sebagai gantinya, dia akan mengirim Anda ke pesawat tambahan yang disebut Plate of the Leviathan. Dia akan mengatur segalanya untuk Anda di sana. Anda akhirnya akan menyamar sebagai salah satu Demon Folk, dan bergabung dengan salah satu faksi inti di sisi laki-laki gunung. Setelah itu, dia akan mengatur pertemuan antara kalian berdua untuk menjelaskan semuanya. Ingat, di Gunung Gantung, faksi pria dipimpin oleh Patriark Agustus, dan faksi wanita dipimpin oleh Bunda Suci. Sebagai laki-laki, Anda tidak dapat bergabung dengan salah satu faksi perempuan. Jika Anda ingin bertahan hidup. Saya orang yang sabar, kata Yang Qi. Mengingat dia hanya harus menunggu untuk melihat bagaimana peristiwa itu terjadi, sepertinya tidak ada gunanya melanjutkan percakapan. Sekali lagi, dia mengirim pikirannya keluar dari lubang cacing dan ke dalam kehampaan, di mana dia bisa melihat planet yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang dia kenali. Beberapa gelap gulita dan tanpa energi roh, seperti meteorit besar yang tak bernyawa. Planet lain penuh dengan kehidupan, meskipun kebanyakan dari mereka berisi manusia primitif yang tidak lebih dari pemburu dan pengumpul, dan tidak tahu apa-apa tentang budidaya. Planet di mana orang tahu tentang energi sejati dan dapat berlatih kultivasi sangat sedikit dan jarang. Di beberapa planet, manusia primitif makan biji-bijian dan daging, dan mendirikan kerajaan dan kerajaan. Namun, tanpa kultivasi, mereka harus bergantung pada pasukan besar dan seni bela diri biasa. Bahkan ahli mereka yang paling kuat pun tidak dapat melepaskan energi sejati di luar tubuh mereka. Ini adalah pertama kalinya Yang Qi melakukan perjalanan seperti ini, dan pertama kali melihat begitu banyak planet lain. Dan sebagai hasilnya, pemahaman dan pencerahannya tentang keberadaan itu sendiri tampak semakin dalam. Gemuruh. Tiba-tiba, lubang cacing berkedut, seolah-olah ada kekuatan besar yang menyentuhnya. Ekspresi utusan teratai merah berkedip, dan dia melihat ke arah satu lokasi tertentu. Siapa yang berani mengganggu lubang cacing ini? Itu didirikan oleh Bunda Suci sebagai jalan menuju benua kaya subur. Dilarang masuk tanpa izin. Tiba-tiba, ledakan tawa maniak memenuhi lubang cacing, bersama dengan angin iblis. Kemudian, aura beberapa orang bijak besar meletus dari ujung yang lain. Sekelompok orang muncul, dipimpin oleh seorang pria muda dengan energi celaka yang melimpah. Dia tampak jahat, perkasa, kejam, bernafsu, dan pembunuh. Dia cukup penuh dengan kegelapan dan kesuraman.
Laki-laki lain yang mengapitnya tampak seram, ganas, dan licik. Saya bertanya-tanya mengapa lubang cacing 5 warna tiba-tiba muncul, kata pria berwajah ganas di posisi terdepan. Ternyata, orang-orang Bunda Suci diam-diam pergi ke benua kaya subur. Sudah ada lubang cacing yang mengarah ke sana, tetapi alih-alih mengambilnya, kamu menghabiskan sumber daya untuk membuat lorong tersembunyi ini. Kenapa bisa begitu? Tiba-tiba, pria itu menatap Yang Qi. Siapa ini? Fraksi Bunda Suci membutuhkan wanita, bukan pria. Apa yang kamu lakukan dengannya? Salah satu dari Demon Fog laki-laki yang tampak sangat keji ini memelototi Yang Qi dan berkata, siapa kamu, bocah bicara? Saya Arhat Hetmalis, dari bagian gunung gantung dari Patriark Agustus. Laki-laki Demon Fog kuat lainnya berkata, kamu dari benua kaya subur, bukan gunung gantung. Telah belajar banyak tentang benua Anda akhir-akhir ini. Seharusnya, Kaisar Hantu Yama telah dibebaskan, dan bekerja untuk seorang anak muda yang menaklukkan seluruh benua. Orang-orang Bunda Suci tidak pernah bertindak tanpa alasan, jadi saya akan menebak bahwa Anda masih sangat muda. Kami di sini untukmu, jadi ikutlah dengan kami. Dalam sekejap mata, utusan teratai merah tiba-tiba tampak sangat ganas. Untuk apa kamu membawa para arhat ini ke sini? Di Sidao Bunda Suci memiliki rencana untuk orang ini, dan dia berada dalam pengawasanku atas perintahnya. 1. Yah, aku di sini atas perintah August Patriark untuk membawa orang ini kepadanya. Bukan hanya dia laki-laki, tetapi tindakannya mengambil alih benua kaya subur adalah pelanggaran aturan dan rencana gunung gantung. Karena itu, dia akan diadili. Hati-hati, Yang Qi, utusan teratai merah berkata kepadanya melalui proyeksi pikiran. Di Sidao adalah seorang ahli terkenal dari kalangan Demon Fog laki-laki. Dia adalah Great Sage tingkat tinggi yang tidak lebih lemah dariku, dan diklasifikasikan sebagai Elder Sage. Mereka harus tahu tentang hubungan khusus Anda dengan Bunda Suci, yang berarti bahwa jika Anda jatuh ke tangan mereka, mereka pasti akan menggunakan Anda sebagai ancaman terhadapnya. Sialan, bagaimana bisa masalah rahasia seperti itu bocor ke publik? Terus melihat penyusup dengan senyum dingin, Yang Qi menanggapi utusan teratai merah, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa aku seharusnya diam-diam menyusup ke Demon Fog laki-laki? Itu adalah rencana awalnya. Anda seharusnya bergabung dengan Demon Fog laki-laki, mendapatkan kekuatan dan prestise tingkat tinggi, dan kemudian akhirnya dipilih oleh dunia abadi untuk bergabung dengan barisan mereka. Dunia abadi di atas sedang merekrut para jenius berbakat sekarang, dan sebagai kerabat tersayang Bunda Suci, dia ingin membantumu mendapatkan salah satu dari tempat itu. Selain itu, Anda memiliki seni energi yang luar biasa, bukan kami mendengar bahwa, sebagai seorang legendaris, Anda menghancurkan banyak orang bijaksana hebat. Yah, bagaimanapun juga, sepertinya kita perlu mengubah rencana sekarang. Kembali ke perlindungan perisai pertahananku. Aku akan menangani di Sidao. Tampaknya tidak terpengaruh, Yang Qi melakukan apa yang diperintahkan, dan mundur sedikit sampai dia berada dalam jangkauan perisai pertahanannya. Pada titik ini, senyum samar dan seram menyebar di wajah utusan teratai merah. Tanpa peringatan apapun, dia berteriak, ledakan. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, medali perintah Dewa Iblis di tangan Yang Qi meledak, melepaskan kekuatan yang sama dengan peledakan diri dari beberapa orang bijak besar. Medan energi destruktif menyebar, dengan Yang Qi berada di tengahnya. Pada saat yang sama, utusan teratai merah mengulurkan tangannya, mengirimkan cahaya 5 warna untuk mengunci seluruh area, dan menyebabkan lubang cacing mulai tenggelam dengan sendirinya. Mengangguk kepalanya setuju, di Sidao mengulurkan tangannya di depannya, mengirimkan kolom cahaya hitam ke arah Yang Qi. 7 bein jaring surgawi bersinar mendalam. Karma Flame teratai merah lelehkan hantu dan dewa. Yang mengejutkan, utusan teratai merah bergabung dengan di Sidao dalam mencoba menyergap dan membunuh Yang Qi. Medali perintah Dewa Iblis itu palsu, dan sebenarnya dibuat dari inti petir dewa yang lebih dalam. Bahkan Kaisar Hantu Yama telah tertipu, menunjukkan bahwa itu mungkin diciptakan oleh seseorang yang lebih kuat darinya. Dia milik kita. Anak ini pintar, tapi tidak mungkin dia bisa kabur. Tampaknya sangat mungkin bahwa dia benar-benar putra Bunda Suci. Utusan teratai merah berkata, kita harus mendapatkan dia. Kita bisa menggunakannya untuk melawan Bunda Suci, mungkin dia bahkan akan melanggar hukum demi dia. Itulah yang diinginkan Patriark Agustus terjadi. The Demon Fog tidak terlalu peduli dengan etiket dan konvensi. Bagi dua iblis besar untuk bekerja sama melawan seorang legendaris bukanlah kehilangan muka sejauh yang mereka ketahui. Bahkan, mereka menganggapnya cukup lucu. Tidak mungkin bocah itu selamat dari ledakan, kan kata salah satu Demon Sage. Jika dia selamat, dia pasti lumpuh.
Medali perintah Dewa Iblis itu terbuat dari Heaven Splitting God Lightning. Ledakan itu bisa membuat lubang di surga, apalagi di bocah itu. Yang mengatakan, dia kuat. Sebagai seorang legendaris, dia membunuh Grid Sage, jadi tidak heran dia adalah benih dari Bunda Suci. Kumpulkan sisa-sisanya, dan jiwanya yang terpotong, untuk diberikan kepada Patriark Agustus. Orang bijak besar segera menyebar untuk mengelilingi area di mana ledakan terjadi. Namun, bahkan saat mereka melakukannya, sebuah tangan terjulur dari asap, dan itu tampak semurni dan berkilau seperti porselen. Seketika, ruang di daerah itu mulai mengkristal, manifestasi dari kekuatan paling menakutkan yang bisa dibayangkan. Sebelum ada yang bisa bereaksi, salah satu orang bijak hebat langkah pertama di antara demon fog laki-laki jatuh ke genggaman tangan itu, dan mengeluarkan jeritan mengerikan. Pada saat berikutnya, dia meledak menjadi kabut darah, yang kemudian menghilang. Kembali, cepat, semua orang yang hadir dengan cepat mulai mundur. Tiba-tiba, kekuatan spasial meletus, membelah asap untuk mengungkapkan tanah murni, dengan Yang Qi berdiri di tengah, sama sekali tidak terluka. Dia bersinar dengan cahaya suci, dan jubah pertempuran Legiun Dewanya berkibar tertiup angin. Dia memegang bentuk bayangan di tangannya, yang merupakan sisa dari Grid Sage yang baru saja dia bunuh. Namun, bahkan saat bayangan itu berjuang, perlahan berubah menjadi abu. Adapun maut bijak yang tertinggal, mereka dengan cepat diserap ke dalam tanah murni di sekitar Yang Qi. Dimainkan dengan baik, utusan teratai merah, di Sidao, kata Yang Qi dengan dingin. Kamu, dua orang bijak hebat dari Gunung Gantung, benar-benar menyergap seorang legendaris. Berfokus pada utusan teratai merah, dia berkata, kamu tidak datang untukku atas perintah Bunda Suci, kan Anda bekerja untuk orang lain. Dia tampak tenang, dan tidak sedikit pun terkejut, hampir seolah-olah dia telah meramalkan bahwa ini semua akan terjadi. Petir pemisah surga bahkan tidak menyakitimu, utusan teratai merah berkata, tampak terkejut. Pertahanan macam apa yang kamu miliki pada titik ini? Perhatiannya tertarik pada domain pribadinya. Domain macam apa itu sangat kuat. Hentikan omong kosongmu, nak, kata di Sidao. Kamu pikir karena kamu menghindari Godlighting pembelah surga, kamu akan lolos dari kami? Pada akhirnya, Anda masih hanya seorang legendaris. Aku mengakhiri ini sekarang. Biarkan surga iblis datang. Biarkan iblis menghancurkan dunia manusia. Melambaikan tangannya di depannya, dia mengirim energi iblis berputar-putar, bersama dengan massa energi hantu untuk menciptakan banyak lampu hantu yang terbakar dengan api hantu. Tangannya berdenyut-denyut dengan kekuatan Sage Motes saat terulur ke arah Yang Qi, disertai dengan ratapan hantu, lolongan dewa, teriakan setan, dan nyanyian mayat. Dalam sekejap mata, kepala manusia yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, mulut menganga dengan cara yang menakutkan. Tiba-tiba, Yang Qi berbicara. Bahkan yang tanpa kematian akan meninggal, bahkan yang mempesona pun akan jatuh. Kemudian, dia mengepalkan tangannya dan meninju. Suara yang mengoyak surga dan menghancurkan bumi menyapu, menghancurkan lampu hantu dan kepala manusia. Semua Ghostfire mengedipkan mata. Kemudian, tinjunya berlanjut, menghantam pertahanan di Sidao, dan menghantam wilayah pribadinya. Yang Qi menggunakan kekuatan untuk melawan kekuatan. Laut darah menggembung. Di Sidao berteriak. Seketika, cahaya berwarna darah keluar dari tangannya, menciptakan badan air besar yang turun dengan kekuatan mematikan menuju Yang Qi. Pendakian suci ke surga, kejahatan jatuh ke korupsi, abu menjadi abu, debu menjadi debu. Yang Qi berdiri lebih tinggi di hadapan lautan darah yang mengalir deras, dan membiarkannya menghantamnya. Pedang Karmafire teratai merah. Utusan teratai merah berkata, saat dia mengulurkan tangannya, kelopak teratai merah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, yang menggumpal menjadi pedang suci yang tampak hampir seperti api. Meraihnya, dia menebasnya di udara dengan cara yang menghancurkan ke arah punggung Yang Qi. Yang Qi berputar, matanya melacak pedang saat dia mengulurkan telapak tangannya, melepaskan Sage Light dan hukum magis yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya dan cahaya akan selalu muncul, kegelapan dan kesuraman akan selalu membubarkan, hanya hatiku yang akan melewati ion. Gemuruh. Telapak tangannya mengenai Red Lotus Karmafire Sword, dan seluruh senjatanya hancur menjadi debu. Sebagai tanggapan, utusan teratai merah mulai mundur, ketakutan berkedip di matanya. Ketika tombak Dewa Neraka datang ke dunia manusia, jiwa-jiwa yang terhina akan dipanen seperti gandum. Yang Qi berbalik lagi, dan kali ini, tombak Dewa Neraka muncul di tangannya, dan dia menebasnya ke arah domain bijak di Sidao. Seketika, gambar-gambar dari neraka bermunculan di sekitarnya, sangat menakutkan. Tombak ini bisa menembus entitas paling kuno,
bisa menghancurkan makhluk mitologi, bisa memanen jiwa, dan bisa membantai makhluk abadi. Tidak ada yang bisa menghentikannya karena menusuk ke dalam domain Sage di Shidao, yang sangat lemah sehingga terlihat seperti terbuat dari kertas. Dengan mata melebar, di Shidao dengan cepat mengecilkan domainnya ke bawah, dan secara bersamaan memanggil api yang menyala ke dalamnya, yang tidak lain adalah Desponden Demon Fire miliknya. Kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa menanganimu, bocah. Saya telah berkultivasi sutra hati sedih selama ribuan tahun. Saya telah mendorongnya ke tingkat tertinggi, dan meskipun Anda kuat, tidak mungkin Anda cukup kuat untuk menghadapinya. Bersiaplah untuk mati. Vault surgawi yang sedih pedang iblis. Pedang iblis yang sangat besar muncul di tangannya, panjangnya sepenuhnya 2,5 meter, dan ditutupi dengan skrip kompleks dari Demon Fog kuno, yang semuanya menggambarkan aspek putus asa yang paling menyedihkan. Memutus jiwa. Dengan pedang di tangannya, di Shidao tampak seperti dewa darah yang haus darah, memanjat keluar dari peti mati ke dunia kehidupan. Yang Qi menghadapi pedang iblis yang mematikan dengan sangat tenang, tombaknya di tangan, kegelapan malam menyebar di sekelilingnya saat dia bertemu dengan gerakan musuhnya. Pada saat itu, senyum misterius muncul di wajah di Shidao, saat gerakan pemutus jiwanya berubah menjadi serangan yang berbeda. Kau terlalu lemah. Menenggak darah. Cahaya bilah menyala, melewati serangkaian lintasan unik untuk menembus energi sejati pertahanan Yang Qi, dan mengabaikan ruang abu-abu dari domainnya. Dalam sekejap mata, itu tepat di depan lehernya. Itu adalah gerakan pedang yang mengejutkan yang dirancang untuk memenggal kepala musuh manapun. Setelah melakukannya, itu akan menyedot semua darah dari orang itu, untuk memenuhi makna tertinggi dari gerakan pedang Blood Gusling. Namun, bahkan saat pedang itu mendekat ke lehernya, percikan api menghujani ke segala arah pedangnya tidak bisa menembus kulitnya. Yang Qi tidak tampak sedikit pun bingung, seolah-olah dia bisa memahami rahasia pedang yang dalam hanya dengan mengamati pergerakannya di udara. Yang mencemarkan para dewa akan dihancurkan hanya mereka yang berkeyakinan yang bisa hidup selamanya. Saat itulah serangan tombak yang mengejutkan dilepaskan, menabrak pedang dan membuatnya menjadi abu. Tombak Yang Qi dan tekniknya adalah supranatural dalam semua aspek, dan merupakan jenis yang hanya bisa dipahami oleh sedikit orang. Adapun di Shidao, dia adalah Sage Agung langkah kelima, yang menempatkannya tinggi di antara Sage Agung lainnya. Fakta bahwa Yang Qi bisa melawannya, dan bahkan mengusir energi sejatinya, sangat mengejutkan. Faktanya, mata utusan teratai merah hampir keluar dari tengkoraknya sebagai tanggapan. Di Shidao, kita harus menggunakan kekuatan unik dari langkah kelima Great Sage. Dengan cepat, betapapun banyak energi vital yang dibutuhkan, hubungkan dengan kekuatan kuno itu dan bunuh dia. Jika kita tidak mengakhiri segalanya, dan dia terus berkuasa, orang-orang Bunda Suci akan menyadari bahwa aku mengkhianatinya. Jika petunjuk sekecil apapun keluar, aku akan mati. Di beberapa kalangan, orang yang mencapai langkah kelima disebut orang bijak kuno, karena mereka dapat menjangkau banyak aspek ruang waktu untuk memanfaatkan kekuatan dari dunia kuno, dan menggunakannya untuk meredam diri mereka sendiri pada tingkat dasar. Ketika mereka bertarung, setiap gerakan yang mereka lakukan diberkati oleh kekuatan energi kuno. Dengan kekuatan dari jutaan dan jutaan tahun yang lalu, mereka bahkan dapat menantang kehendak surga. Tanpa ragu-ragu, utusan teratai merah mengulurkan tangannya untuk melepaskan sekumpulan hukum magis yang belum pernah dilihat Yang Qi sebelumnya. Masing-masing cukup kuat untuk meratakan gunung. Gemuruh. Yang Qi merasakan energi vitalnya bergetar saat kekosongan di sekelilingnya terbuka, dan energi kuno meletus yang bukan milik periode waktu ini. Utusan teratai merah mulai tumbuh lebih tinggi dan lebih besar, dan dia bahkan menumbuhkan tanduk dari kepalanya, sampai dia menjadi gambar Ratu Iblis yang sempurna. Aku bisa mengendalikan domain waktu. Di Shidao berteriak, dan aku akan menggunakan energi vital paling kuno untuk menghilangkan kekuatan hidupmu. Bergabung dengan utusan teratai merah, dia melepaskan semua hukum magisnya, bahkan memanfaatkan apa yang tidak dapat dipahami Yang Qi, energi vital prasurga dari masa lalu kuno. Hal-hal yang disebut sebagai prasurga adalah jenis energi vital yang ada sebelum langit dan bumi didirikan. Level Great Sage sangat misterius dan mendalam, dan bahkan menyentuh hukum magis waktu itu sendiri. Yang Qi bahkan belum mencapai pencerahan lengkap mengenai hukum magis ruang, apalagi hukum magis tingkat waktu yang lebih tinggi. Sekarang, di Shidao dan utusan teratai merah melepaskan aliran energi vital yang memenuhi area tersebut dan berubah menjadi medan kekuatan besar, dengan tekanan yang meningkat 100 kali lipat dalam waktu singkat, dan bersiap untuk menghancurkan Yang Qi dari keberadaan. Segera, suara retakan keras terdengar dari God Legion Paradise. Orang bijak hebat dari langkah pertama hingga keempat, yang belum memahami waktu, dan mengandalkan kekuatan murni,
adalah orang-orang yang tidak ditakuti Yang Qi. Langkah kelima, bagaimanapun, adalah tingkat lain sepenuhnya. Meski begitu, dia yakin bahwa dia tidak akan terbunuh. Kalian berdua adalah orang bijak hebat. Langkah kelima, dia berkata. Yah, jadi apa Anda benar-benar berpikir Anda bisa membunuh saya? Misteri waktu berasal dari Legiun Dewa. Waktu penghujatan, dan Anda akan dihancurkan. Dia mengecilkan God Legion Paradise-nya, menyebabkan banyak jaringan konstelasi di dalamnya melepaskan energi vital. Pada saat yang sama, fragmen hati Yore Wild muncul, dan memancarkan cahaya merah menyilaukan yang menyatu ke kepalan tangan Yang Qi, seperti bola merah kecil. Seketika, suara gemuruh yang intens bergema saat banyak aliran energi vital kuno tersapu. Kemudian, Yang Qi menabrak dinding lubang cacing untuk melangkah keluar ke kekosongan di luar. Kemudian, dia mendorong jalannya melalui prahara spasial sampai dia benar-benar berada di luar angkasa. Pada saat itu, dia bisa melihat dunia nyata dan nyata, kegelapan yang dipenuhi dengan bintik-bintik cahaya yang tak berujung, bintang jatuh, benua yang melayang, beberapa di antaranya gelap gulita, yang lain bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Luar angkasa adalah abadi, baik mematikan maupun penuh dengan kehidupan. Memukul. Bahkan saat dia memasuki luar angkasa, lubang cacing ruang waktu meledak, dan utusan teratai merah dan disidau muncul untuk mengejarnya, bergabung dengan demon Fog Grid Sage lainnya. Alih-alih melarikan diri, Yang Qi hanya berbalik menghadap mereka. Kau tidak akan bisa membunuhku, katanya dengan tenang. Bahkan jika Anda memiliki lebih banyak orang di pihak Anda, itu tidak akan ada gunanya, jadi mengapa menyia-nyiakan usaha utusan teratai merah? Kamu jelas tidak dikirim oleh Bunda Suci untuk memanggilku, kan? Aku tidak, jawabnya. Kamu adalah karakter yang sangat mencurigakan, dan mungkin putra Bunda Suci. Itu membuatmu sangat berharga. Anda tidak bisa melarikan diri, Anda tahu. Kami telah membuat jebakan yang tak terhindarkan yang tidak akan bisa kamu hindari, tidak peduli bagaimana kamu mencoba. Disidao maju selangkah. Menatap Yang Qi, dia berkata, mundur dan menunggu untuk ditahan. Saya menyia-nyiakan banyak hukum magis saya, dan bahkan menarik energi kuno melalui lapisan waktu. Itu membuat saya kehilangan beberapa umur, dan karena itu, saya tidak akan beristirahat sampai Anda berada di tangan saya. Tingkat kultivasi Anda terlalu rendah. Tidak mungkin kamu bisa melawan kita semua pada saat yang bersamaan. Yang Qi tidak mengatakan apa-apa, tetapi sebaliknya, melihat ke kejauhan. Apa yang sedang kamu lakukan? Geram salah satu orang bijak agung yang jahat. Hanya berdiri di sekitar melihat pemandangan. Batuk. Pada saat itu, suara batuk bergema. Itu tidak keras, dan bahkan agak sulit untuk didengar. Namun, itu bergema seperti guntur ke dalam pikiran semua orang yang hadir. Tampak keterkejutan muncul saat semua orang menoleh untuk melihat lokasi yang agak jauh, di mana sebuah pintu kayu sederhana telah muncul, ditutupi dengan dekorasi pedesaan. Dengan derit keras, pintu terbuka, dan seorang lelaki tua kurus dan sakit-sakitan muncul. Saat dia terlihat, dia berubah menjadi batuk. Akhirnya, batuknya hilang, dan pria itu menarik napas dan melihat ke arah kelompok itu. Akhirnya, tatapannya berhenti pada Yang Qi. Membungkuk di pinggang, dia berkata, Tuan muda, pelayan Anda yang rendah hati terlambat. Saya melihat Anda telah dikelilingi oleh penjahat. Yah, setidaknya Anda tidak terluka, Pak. Jika ya, saya akan berutang penjelasan besar kepada Bunda Suci. Anda, utusan teratai merah berseru kaget. Semua orang tampak sama terkejutnya. Adapun Disidao, matanya melebar, dan dia berkata, Yan Wubing. Apa yang kamu lakukan di sini? 1. Semua orang tampak gemetar, tampaknya karena takut pada pria tua yang sakit-sakitan ini. Saya Yan Wubing, pelayan Bunda Suci, katanya, terdengar agak lemah dan terengah-engah. Mengalihkan perhatiannya dari Yang Qi, dia berkata, teratai merah, Anda memalsukan keputusan dari Bunda Suci, dan berusaha untuk menyakiti Tuan Muda. Aku di sini untuk membawanya pergi darimu, dan mengeksekusimu atas kejahatanmu. Tuan Muda, tidak perlu khawatir. Bunda Suci saat ini dalam pengasingan, mencoba untuk terhubung dengan kehendak surga yang tinggi. Namun, dia sepenuhnya menyadari semua yang telah terjadi, termasuk bagaimana Anda membantai banyak sage besar dan menyatukan benua kaya subur di bawah pemerintahan Anda. Dia sangat senang dengan bagaimana Anda telah tumbuh. Awalnya, dia berencana untuk menunggu sampai dia keluar dari pengasingan, dan kemudian datang secara pribadi untuk mengunjungi Anda. Sayangnya, aksi pemberontak ini datang tanpa peringatan sama sekali. Lari, Disidao berteriak, berputar untuk melarikan diri.
Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Di Sidao bahkan ayahmu Dike tidak dapat melarikan diri dariku jika dia mencoba. Terlihat sesantai mungkin, lelaki tua itu mengulurkan tangan yang kurus kering, dan kemudian perlahan-lahan mulai mengepalkannya. WHIZZZ. Hukum magis langit dan bumi tiba-tiba menyempit dengan cara yang berlebihan. Kubah surga tampaknya runtuh ke tangan Yan Wubing, dan bahkan benda-benda langit di dekatnya tampak gemetar. Ini adalah kemampuan ilahi dari ribuan tahun di masa lalu, sesuatu yang bisa digunakan untuk memetik bintang dan merebut bulan. Pada saat itu, Yang Qi menggigil, tiba-tiba menyadari betapa kuatnya pria tua yang tampaknya sakit-sakitan ini. Dia melampaui kanselir demi immortal dan kaisar hantu Yama dalam segala hal yang bisa dibayangkan. Di Sidao berteriak sedih saat dia benar-benar tidak berdaya, dan hanyut di sana seperti sepetak rumput laut. Jangan lupa siapa aku di Gunung Gantung, Yan Wubing. Saya sangat penting bagi Patriark Agustus. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Terlepas dari keberanian kata-katanya, suara di Sidao bergetar ketakutan. Benar-benar mengabaikannya, Yan Wubing mengepalkan tinjunya. Ruang hancur, dan di Sidao meledak, mengirimkan darah dan darah kental terbang ke segala arah. Jeritan ketakutan keluar dari jiwanya, hanya untuk terputus karena dia benar-benar dan benar-benar musnah dari keberadaannya. Langkah kelima Great Sage baru saja binasa. Yan Wubing, Anda. Ketakutan dingin merembes melalui pembuluh darah utusan teratai merah saat melihat apa yang baru saja dimainkan. Tanpa ragu-ragu, dia menyebabkan ledakan bunga teratai merah memenuhi area itu dengan proyeksi yang menyerupai dirinya dalam segala hal. Kemudian, semua versi dirinya melarikan diri ke arah yang berbeda. Kabur, orang bijak besar iblis laki-laki yang telah mengepung Yang Qi juga mencoba melarikan diri. Ai, kata Yan Wubing. Pernafasannya saja menciptakan aliran energi putih yang, dalam sekejap mata, memenuhi seluruh langit dan bumi dengan kekuatan penghancur. Seorang sage hebat terkena aliran energi, dan kemudian diparut menjadi bubuk. Pop, 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 satu demi satu, Demon Fog Great Sage meledak menjadi kematian. Masing-masing dari individu-individu ini terkenal dan terkenal, tetapi begitu saja, mereka terbunuh hanya dengan menghembuskan napas. Kulit kepala Yang Qi tertusuk sok saat energi putih kemudian menyebar dan menghancurkan semua proyeksi utusan teratai merah. Segera, dia adalah satu-satunya yang tersisa, dan wajahnya yang cantik adalah topeng teror. Grand Steward Yan, tolong lepaskan aku. Aku mungkin telah mengkhianati Bunda Suci, tapi itu bukan dosa yang pantas dihukum mati. Saya bersedia membayar kejahatan saya. Terdengar lemah dan sakit seperti biasanya, Yan Wubing menjawab, kamu rela menyakiti putra Bunda Suci untuk mendapatkan keuntungan cepat. Anda benar, itu bukan dosa yang pantas dihukum mati. Itu adalah dosa yang pantas mendapatkan 10.000 kematian. Dengan itu, dia menghembuskan napas lagi, dan energi putih menjadi seperti pedang yang melesat maju dan memotong utusan teratai merah menjadi daging cincang. Menakjubkan, Yang Qi menghela nafas. Tidak mungkin dia bisa menandingi Yan Wubing ini, bahkan jika dia menambahkan 10 dari dirinya sendiri. Satu-satunya cara dia bisa menjadi yang teratas adalah jika segel Legiun Dewa membantunya. Dengan upaya santai Yan Wubing menggunakan pernafasan sederhana untuk menggerakkan hukum magis dan membantai banyak musuh. Itu adalah kekuatan yang belum pernah disaksikan oleh Yang Qi. 1. Faktanya, Yan Wubing yang sakit-sakitan ini adalah orang paling kuat yang pernah dia temui. Terlepas dari tampilan kekuatan yang luar biasa itu, pria itu bertindak dengan sangat hormat. Dia bahkan melipat tangannya dengan sopan di pinggangnya. Tuan muda, katanya, saya telah melenyapkan semua konspirator. Apakah Anda memiliki pesanan lain? Pak, saya siap melayani Anda dalam kapasitas apapun. Saya tidak akan berani memaksakan pada Anda, kata Yang Qi sopan. Saya hanyalah seorang legendaris, dan Anda adalah seorang ahli di antara para ahli. Faktanya, Anda seharusnya tidak memanggil saya sebagai tuan muda. Yang Qi masih kesulitan untuk percaya bahwa pria ini ada di sini untuk membantunya. Memang benar bahwa dia baru saja membunuh 2 orang bijak langkah kelima sebagai tanda niat baik, dan tampaknya bertindak sangat rendah hati. Dia bahkan secara langsung menyatakan bahwa Yang Qi adalah putra Bunda Suci. Setelah semua yang dialami Yang Qi dalam hidup, tidak mungkin dia akan menerima kata-kata pria itu begitu saja. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia tidak merasakan bahaya, dan karena itu, dia memutuskan untuk mendengarkannya. Tuan, Anda adalah putra Bunda Suci, yang berarti bahwa, bahkan di Gunung Gantung itu sendiri, Anda memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Saya hanya salah satu bawahan Bunda Suci, seorang pelayan belaka. Wajar jika saya memperlakukan Anda dengan sangat hormat,
Tuan Muda. Yan Wubing berbicara dengan rasa hormat yang terdalam. Namun, pada saat yang sama, dia dengan jelas mengukur Yang Qi, dan saat dia melakukannya, matanya berbinar setuju. Tuan Muda, seni energimu cukup mengejutkan. Anda hanya seorang legendaris bintang astral, namun Anda mampu melawan Disidao dan utusan teratai merah, keduanya adalah sage agung tingkat tinggi. Itu jenis hal yang hanya Anda harapkan pada jenius abadi dari pesawat abadi. Bunda Suci pasti akan sangat senang mendengar tentang ini. Jadi, dia benar-benar ibuku, Yang Qi bertanya. Kupikir dia memimpin Demon Fog perempuan, yang berarti aku harus tetap bersembunyi. Sambil menggelengkan kepalanya, Yan Wubing berkata, tidak perlu hal seperti itu. Bunda Suci telah diberkati oleh banyak makhluk maha kuasa dari surga di atas, alam abadi. Dan mengingat betapa menakutkannya basis kultivasinya, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menjadi ancaman baginya. Tuan, Anda adalah putranya, yang menjadikan Anda putra suci resmi Gunung Gantung. Mengenai itu, tidak ada keraguan, dan oleh karena itu, tidak perlu menyembunyikan siapa Anda. Jadi begitulah. Setelah berpikir sejenak, Yang Qi melanjutkan, jadi, apa yang sebenarnya terjadi ketika saya lahir, kenapa dia meninggalkanku? Yah, itu sederhana. Selama beberapa generasi, putri-putri suci Gunung Gantung selalu tetap suci dan tidak tercemar. Jika tersiar kabar bahwa salah satu dari mereka melahirkan seorang anak, seni energinya akan lumpuh, dan dia akan dipenjara untuk menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Saat itu, Bunda Suci mengolah sesuatu yang disebut Sutra Hati Mimpi-Mimpi Merah Debu, sebuah keterampilan abadi. Setelah mencapai level tertinggi dari skill itu, energi sejatinya menyebar ke dalam kehampaan, dan dia kehilangan semua kekuatannya. Dia juga mengandung Anda selama waktu itu. Untuk menghindari bahaya, dia melarikan diri ke benua kaya subur dan menyerahkanmu kepada Yang San. Akhirnya, dia menguasai penggunaan skill keabadiannya, dan menjadi demi immortal. Saat itulah dia mengakhiri semua orang yang bersekongkol melawannya, dan merebut kekuasaan di Gunung Gantung. Mengapa dia tidak datang menemui saya setelah dia mengambil alih kekuasaan? Yang Qi bertanya. Sebaliknya, dia meninggalkanku untuk menjalani kehidupan yang pahit dan berbahaya di benua kaya subur. Jika dia adalah Bunda Suci yang Maha Kuasa, mengapa dia tidak membantuku? Dan jangan katakan itu untuk kebaikanku sendiri, untuk membantuku menjadi lebih kuat. Aku mendapat banyak omong kosong dari Rektor Institut Demi Immortal. Dia mengirim saya untuk melakukan segala macam hal berbahaya dengan dalih itu, hanya untuk mengungkapkan kemudian bahwa dia sepenuhnya berada di Kamp Putra Mahkota. Saya terluka parah, Anda tahu, dan bahkan dipaksa bersembunyi. Sepertinya hal yang wajar bagi seorang ibu untuk membantu anaknya, jika Anda bertanya kepada saya. Anda salah memahami niat Bunda Suci, Tuan Muda. Beberapa tahun terakhir juga merupakan waktu yang sulit baginya. Rencana awalnya adalah untuk pergi mendapatkan Anda setelah Anda remaja. Namun, setelah dia menjadi Bunda Suci, itu adalah perjuangan terus-menerus untuk membangun otoritas dan basis kekuatannya. Dan dia tidak ingin orang-orang membuat masalah untukmu. Pada akhirnya, Anda tidak terseret ke dalam urusan rumit Gunung Gantung, dan lebih aman karenanya. Lihat apa yang terjadi dengan Disidao dan utusan teratai merah. Mereka berkolusi melawan Anda segera setelah kabar tentang keberadaan Anda mulai menyebar. Jika Anda telah berada di Gunung Gantung selama ini, Anda pasti telah terseret ke dalam masalah seperti itu sejak lama. Yah, kurasa aku tidak bisa menyangkalnya, kata Yang Qi sambil mengangguk. Gunung Gantung jauh lebih besar, dan tempat yang jauh lebih rumit, daripada benua kaya subur, dengan lebih banyak ahli daripada langit yang memiliki awan. Bagi banyak orang di sana, pertarungannya dengan Putra Mahkota akan tampak seperti permainan anak-anak. Tuan Muda, basis kultivasi Anda masih rendah, tetapi pelayan Anda yang rendah hati dapat mengatakan bahwa energi sejati Anda telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Ini bukan sanjungan, Pak. Saya telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan saya belum pernah melihat orang jenius seperti Anda sebelumnya. Mata Yan Wubing tampak redup karena usia, namun, dia jelas sangat peka. Benar, kata Yang Qi. Tidaklah umum untuk menemukan legendaris bintang astral yang dapat membunuh orang bijak agung, atau menghadapi serangan dengan dua orang bijak besar langkah kelima. Namun, dalam kasusku, itu semua karena kemuliaan Legiun para dewa. Yang Qi tidak bermain-main dengan kata-kata. Dia tahu bahwa dia memiliki kemuliaan seperti itu, dan tanpa itu, dia hanya akan menjadi sampah. Menanggapi kata-katanya, mata Yan Wubing berbinar dengan cahaya keemasan, hampir seolah-olah dia sedang mengintip ke kedalaman makhluk Yang Qi. Tidak perlu membuat lelucon acak, Tuan Muda, katanya.
Legiun para dewa itu nyata, dan telah ada sejak zaman kuno hingga sekarang. Saya mungkin sedikit kacau saat ini, tetapi saya pernah mendengar cerita tentang makhluk abadi yang berpura-pura menjadi dewa, dan kemudian mati di tangan kesengsaraan yang saleh. Tuan Muda, mulai sekarang, saya sarankan Anda tidak menghujat Legiun Dewa. Alam semesta tidak akan menunjukkan belas kasihan jika Anda melakukannya, dan Anda akan berakhir dengan malapetaka. Aku akan baik-baik saja, tapi, ya, mari kita berhenti membicarakannya. Yang Qi melambaikan tangannya dengan acuh, sadar bahwa Yan Wubing tidak akan percaya bahwa dia telah menerima warisan para dewa dan kemuliaan mereka, dan bahkan memiliki segel Legiun Dewa di dalam dirinya. Beralih topik, dia berkata, kalau begitu, kenapa kamu tidak mengajakku menemui ibuku di Gunung Gantung? Tidak perlu bagiku untuk menyelinap sekarang, kan? Dia masih mengasingkan diri selama beberapa waktu, jawab Yan Wubing, tetapi pelayanmu yang rendah hati telah mengatur segalanya untukmu, Tuan Muda. Dari apa yang saya tahu, Anda sangat dekat dengan terobosan ke tingkat sage besar, benar ketika Anda mencapai terobosan itu, substruktur Anda akan berubah secara signifikan, dan Bunda Suci akan dapat secara terbuka mengakui hubungannya dengan Anda. Dia melambaikan tangannya, dan lubang cacing ruang waktu yang sangat besar terbuka, di kedalaman mana Yang Qi bisa melihat benua luas yang jelas lebih besar dari benua Kuik Fajar. Apakah itu Gunung Gantung? Yang Qi bertanya, mengintip ke dalam lubang cacing. Yan Wubing menggelengkan kepalanya. Tidak, ini adalah dataran tinggi Leviathan, cabang penting dari Gunung Gantung. Saya kira dalam beberapa hal Anda dapat mengatakan bahwa itu adalah Gunung Gantung. Begitu kita di sana, saya akan membantu Anda mengambil identitas baru Anda. Ngomong-ngomong, surga di atas telah mengirimkan dekrit yang menyatakan bahwa mereka berniat merekrut para jenius top dari dunia kita untuk bergabung dengan barisan mereka. Jika Anda dapat memenangkan kehormatan seperti itu, maka tidak ada yang akan menyebabkan masalah bagi Anda. Dan Bunda Suci ingin Anda melakukan hal itu. Langkah pertama adalah menjadi anggota resmi Gunung Gantung. Kamu ingin aku menjadi iblis? Yang Qi berkata, mengerutkan kening. Aku tidak yakin itu yang terbaik untukku. Yan Wubing tertawa terbahak-bahak. Siapa bilang semua orang di Gunung Gantung adalah iblis? Keabadian agung yang mendirikan tempat ini meninggalkan satu dekrit utama: semua orang selamat datang, terlepas dari latar belakang. 2. Manusia, iblis, hantu, semua orang bisa berlatih kultivasi di sini. Selain Demon Folk, Anda akan menemukan semua jenis sekte di Gunung Gantung. Misalnya, dari 3.000 sekte Daois dan ratusan ribu faksi yang lebih kecil di benua Kuik Fajar, 1/10 dari mereka menerima perintah langsung dari Gunung Gantung. Yang Qi mengangguk saat dia mengikuti Yan Wubing ke dalam lubang cacing. Sejauh ini, semua intuisinya mengatakan kepadanya bahwa pria ini tidak berbahaya baginya. Dia tidak seperti utusan teratai merah, yang tampaknya penuh dengan rahasia dan keanehan. Tapi kemudian, Yang Qi tiba-tiba berhenti di tempatnya. Tunggu, ada hal lain yang ingin saya ketahui. Apa itu? Tuan Muda? Yan Wubing menjawab, nadanya sangat hormat. Mungkinkah itu tentang benua kaya subur ini aman, jadi Anda tidak perlu khawatir. Aku akan mengurus semuanya. Saya mendengar tentang bagaimana Anda membunuh putra-putri suci Katedral Kuik Fajar, tetapi bahkan itu tidak perlu dikhawatirkan. Mereka tidak akan berani melakukan apapun padamu. Yang Qi menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan itu. Aku akan menangani Katedral Kuik Dawn sendiri. Mereka tidak aman dariku lagi. Saya ingin tahu tentang masa lalu saya. Jika ayah kandungku bukan Yang Zhan, lalu siapa dia? Wajah Yan Wubing kehabisan darah, dan dia mundur beberapa langkah. Itu bukan tindakan. Rupanya, Yang Qi telah menyentuh bagian yang sakit. Tuan Muda, Tuan, Anda harus benar-benar menghindari topik tentang identitas ayah Anda. Aku ragu bahkan Bunda Suci akan memberitahumu. Dia menggelengkan kepalanya. Hentikan masalah ini untuk saat ini. Mungkin ketika Anda jauh lebih kuat, kebenaran akan terungkap. Tetap benar-benar tenang, Yang Qi berkata, ayo, tidak mungkin aku jatuh dari langit. Kan jangan bilang aku seperti putra mahkota itu, yang dianggap sebagai dewa dari surga turun ke dunia fana. Apa, ibuku memimpikannya beberapa bintang jatuh, dan kemudian melahirkanku. Tidak, tidak seperti itu. Tuan Muda, kamu pasti punya ayah, hanya saja dia. Yan Wubing menghela nafas. Tidak ada tabu yang lebih besar. Aku benar-benar tidak bisa membicarakannya. Jika saya melakukannya, itu bisa mengguncang semua ciptaan. Faktanya, itu akan dianggap sebagai masalah besar bahkan di dunia abadi di atas. Bunda Suci yang dimuliakan tidak ingin membicarakan masalah ini,
dan saya memperingatkan Anda untuk tidak pernah menyebutkan masalah ini kepadanya. Dia akan sangat marah, dan meskipun dia tidak akan melakukan apapun padamu, aku yakin kamu lebih memilih untuk tidak menyakiti perasaannya. Jadi, seperti itu. Yang Qi bersiap untuk melanjutkan pembicaraan tentang topik itu, lalu memutuskan untuk tidak melakukannya. Baiklah, aku akan mencari tahu sendiri seiring berjalannya waktu. Tuan muda, Anda adalah pemuda yang cerdas, dan jelas bukan orang bodoh. Seperti yang Anda ketahui, Gunung Gantung jauh lebih besar dari benua kaya subur, dan di sini, ada penjahat yang sama banyaknya dengan orang jujur. Tuan, Anda memiliki status khusus, dan akan ada banyak musuh yang mengawasi Anda. Saya yakin tidak lama lagi, Anda akan membuat Bunda Suci sangat senang. Anda tahu, tidak ada ruang bagi Anda untuk tumbuh di benua kaya subur. Tapi Gunung Gantung berurusan dengan alam abadi. Kami dulunya adalah bagian dari sistem planet Yorewild sebelumnya, dan diperintah oleh Kaisar Langit Titan. Cepat atau lambat, Anda akan pergi ke alam abadi untuk menjadi abadi, dan setelah itu, seorang penghancur. Tanpa sepatah kata pun, Yang Qi melangkah ke lubang cacing, yang membawanya ke portal teleportasi di ujungnya. Di luar itu adalah dataran tinggi Leviathan. Yang Qi melangkah keluar dari portal teleportasi untuk menemukan dirinya di tanah putih bersih yang luas. Energi roh berlimpah di sini, serta aura yang paling kuno. Membungkuk, dia mengambil segenggam tanah dan menggosoknya di antara jari-jarinya. Itu kasar, dan penuh dengan kekuatan hidup, sampai pada titik di mana itu hampir tampak seperti semacam obat roh yang bisa langsung dikonsumsi. Kualitas tanah ini jauh melampaui apapun dari benua kaya subur. Tempat ini adalah tanah suci, katanya. Dia kemudian menggelengkan kepalanya. Jika benua kaya subur bisa menjadi seperti ini, aku akan sangat senang. Yan Wubing melihat sekeliling ke tanah di sekitarnya. Selamat datang di dataran tinggi Leviathan. Seluruh tanah ini pernah menjadi raksasa yang sebenarnya dari zaman purba. Dia menggabungkan daging, darah, dan energi intisarinya menjadi sebuah pesawat, dengan harapan menggunakan dorongan energi untuk menjadi demi immortal. Sayangnya, dia gagal dan binasa, dan jenazahnya menjadi tempat ini. Kemudian, Patriark Agustus membawa tanah ini ke lokasi ini untuk menjadi puncak, anak perusahaan dari Gunung Gantung. Tuan muda, saya tahu Anda berharap untuk meningkatkan benua kaya subur, jadi ingatlah apa yang terjadi di sini. Yang Qi tahu bahwa ketika dia akhirnya mencapai langkah ke-9 dari level Great Sage, dia akan menyatu dengan benua kaya subur, dan mencoba menggunakan kekuatan itu untuk menjadi demi immortal. Jika dia gagal, maka benua kaya subur akan menjadi dataran tinggi lain dari Leviathan. Tanah ini adalah bidangnya sendiri yang secara kasar menyerupai bentuk ikan paus yang sangat besar. Kedalaman benua berisi konfigurasi batu besar yang jelas merupakan sisa-sisa dari 5 jeroan dan 6 perut Leviathan. Sisa-sisa meridiannya masih ada, kecuali energi sejati di dalamnya telah menjadi urat biji batu roh. Leviathan purba adalah benda besar, dan energi intisari mereka melampaui manusia ribuan kali. Dan ketika entitas seperti itu gagal memasuki tingkat demi immortal, dan menjadi benua itu sendiri, wajar saja jika ia meninggalkan segala macam hal spektakuler. Jelas, benua ini adalah tempat yang ideal untuk berlatih kultivasi. Saya mendapat beberapa tanda segel abadi dari mayat putra mahkota, pikir Yang Qi. Dengan menggabungkan mereka dengan energi Paleo Chaos Primal, dan formasi abadi kuno, saya perlahan-lahan dapat membangun kekuatan di benua kaya subur, dan mengubah tanahnya menjadi tanah roh. Ketika prosesnya selesai, saatnya untuk mendorong benua ke tingkat yang lebih tinggi. Hanya mempelajari dataran tinggi Leviathan itu sendiri memberi Yang Qi ide yang lebih jelas tentang apa yang harus dilakukan dengan benuanya sendiri. Yan Wubing melihat ekspresi serius di wajah Yang Qi, dan mengangguk ke dalam. Dia sudah yakin bahwa tuan mudanya ini adalah individu yang spektakuler, dan sangat cocok untuk mendapatkan pencerahan dengan cepat. Dibandingkan dengan putra-putra jenius dari August Patriarch Mammoth Heaven, putra Bunda Suci sebenarnya tidak seburuk itu. Melihat ke atas, Yang Qi memperhatikan ekspresi senang di wajah Yan Wubing, dan keraguannya tentang pria itu sekali lagi menyusut. Akibatnya, lebih mudah baginya untuk mencari pencerahan dari dataran tinggi Leviathan. Portal teleportasi tempat mereka muncul adalah salah satu dari banyak di alun-alun umum yang besar, dengan sekelompok orang yang tersebar berjalan di sana-sini di antara mereka. Jelas, mereka adalah orang-orang dari pesawat lain, bepergian ke dan dari dataran tinggi Leviathan. Beberapa adalah legendaris, yang lain adalah orang bijak hebat. Itu bahkan lebih ramai daripada benua Kuik Fajar. Jelas, lokasi ini adalah pusat sistem planet yang lebih besar dari Gunung Gantung. Adapun benua Gempa Fajar,
benua kaya subur, dan benua barat, mereka semua adalah wilayah perbatasan. Pada titik ini, Yang Qi tahu banyak tentang sistem planet secara keseluruhan. Itu pernah menjadi bagian dari benua Yorewild, yang, bersama dengan sistem planet Brutewild, Weisewild, dan Protowild, merupakan anak perusahaan dari Titan Emperor Heaven. Yang Qi tidak tahu berapa banyak lokasi yang dihasilkan ketika sistem planet Yorewild hancur. Tapi dia tahu bahwa mereka menutupi area yang sangat luas sehingga hampir tidak mungkin untuk melakukan perjalanan di antara mereka tanpa bantuan lubang cacing ruang waktu. Mungkin ketika dia adalah seorang sage hebat, dia bisa meninggalkan sistem planet dan melakukan perjalanan ke lokasi yang lebih jauh. Karena lokasinya yang sentral, dataran tinggi Leviathan memiliki ahli sebanyak langit yang memiliki awan. Bahkan ada orang-orang dari organisasi di luar Gunung Gantung. Karena semua itu juga merupakan pusat bisnis utama, dengan segala macam harta dan seni energi berpindah tangan. Jelas, ada jauh lebih banyak prospek di sini daripada di tempat terpencil dan terisolasi seperti benua kaya subur. Saat mereka melangkah keluar dari portal teleportasi dan mulai berjalan pergi, mereka diperhatikan oleh banyak orang yang lewat di sekitarnya. Lihat, itu Yan Wubing. Dia adalah pelayan agung Bunda Suci yang terkenal. Dia mulai sebagai manusia fana puluhan ribu tahun yang lalu, dan sangat terkenal di dunia kuno. Saya bertanya-tanya mengapa dia setuju untuk melayani Bunda Suci. Orang-orang mengatakan dia adalah Great Sage langkah ke-9, dan dia baru saja mencapai level demi immortal. Dia sangat terkenal di sini di Gunung Gantung. Apa yang dia lakukan di sini di dataran tinggi Leviathan? Lihatlah pemuda yang berdiri di sampingnya. Dia bahkan bukan sage hebat, namun Yan Wubing bersikap hormat padanya. Apa yang sedang terjadi? Saya mendengar desas-desus beberapa waktu lalu bahwa ketika Bunda Suci masih muda, dia benar-benar melahirkan seorang putra. Itu adalah rahasia besar saat itu, tetapi setelah dia menjadi Bunda Suci, berita itu menyebar jauh dan luas. Saya akan mengatakan ada kemungkinan besar bahwa pemuda itu adalah putranya. Pikirkan tentang itu. Kenapa lagi Yan Wubing memperlakukannya dengan sangat hormat? Putra Bunda Suci. Cek-cek. Ya, fakta bahwa dia memiliki seorang putra adalah rahasia umum. August Patriark Mammoth Heaven kami diam-diam menyetujui pembicaraan seperti itu, meskipun Bunda Suci tidak terlalu senang tentang hal itu. Dari generasi ke generasi, para Bunda Suci dan para leluhur Agustus selalu berjuang untuk mendominasi. Bukan hal yang aneh sama sekali bagi mereka untuk berselisih. Mungkin Bunda Suci memanggil putranya karena dia berencana untuk secara resmi mengakuinya sebagai keturunannya. Atau mungkin dia di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi dunia abadi untuk mencari jenius. Tapi bisakah seseorang yang bahkan bukan sage hebat berpartisipasi dalam hal semacam itu? Mungkin Bunda Suci akan secara pribadi membantunya naik ke tingkat yang lebih tinggi terlebih dahulu. Saya kira kita hanya harus menunggu dan melihat. Saat mereka menjauh dari portal teleportasi, Yan Wubing berkata, dataran tinggi Leviathan adalah semacam terminal. Banyak orang dari luar Gunung Gantung menggunakan portal teleportasi di sini. Menarik, kata Yang Qi. Siapa surga Mammoth Patriark Agustus yang saya dengar orang bicarakan? Surga Mammoth Patriark Agustus ya, Patriark Agustus adalah salah satu dari Demon Fog, dan dia menempati posisi yang sama di Gunung Gantung sebagai Bunda Suci. Dia sebenarnya adalah inkarnasi dari Mega Mammoth kuno, yang membuatnya sangat kuat. Anda tahu, tipe yang mereka katakan bisa menyerap bintang dan menelan bulan. Orang-orang mengatakan bahwa darahnya berasal dari penganut yang paling setia kepada Legiun Dewa, para God Mammoth. Itu sebabnya orang-orang dari garis keturunan murni selalu menjadi leluhur Agustus dari Gunung Gantung. Apa? Yang Qi berpikir, terguncang. Inkarnasi dari Mega Mammoth kuno. Jika ada satu hal yang sangat dia kenal, itu adalah Mega Mammoth. Mereka adalah keturunan dari God Mammoth, tetapi karena mereka sebenarnya terlalu kuat, mereka akhirnya menghilang ke sungai waktu, dan punah. Gajah zaman modern pada dasarnya adalah makhluk fana, dan tidak seperti Mega Mammoth di masa lalu, yang bisa menghirup sungai dan danau, lalu meledakkan air ke langit untuk menciptakan badai hujan. Tiba-tiba, Yang Qi bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia mendapatkan surga raksasa Patriark Agustus ini, mengekstraksi God Mammoth di dalam dirinya, dan kemudian menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya dari God Mammoth penghancur neraka. Kemajuan seperti apa yang akan dihasilkan? Bahkan, lupakan tentang menangkapnya. Bahkan setetes darahnya mungkin mengandung informasi yang sangat besar tentang kebenaran pamungkas God Mammoth, dan kemungkinan akan membantu Yang Qi untuk maju dengan pesat. Meskipun dia memiliki segel Legiun Dewa untuk membantunya mengolah kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka,
dia tidak memiliki darah God Mammoth yang sebenarnya, dan karena itu, sedikit cara untuk mendapatkan pencerahan mendalam tentang kebenaran God Mammoth. Bahkan ketika Yang Qi mempertimbangkan semua hal ini, portal teleportasi di dekatnya tiba-tiba hidup, dan aura liar yang kuat menyebar. Dalam sekejap mata, Yang Qi merasakan kekuatan besar dari Yore Wild Purba, menyebabkan dia berhenti di jalurnya. Hei, Yan Wubing, seseorang berkata, dan kamu, orang menyebalkan. Jangan kemana-mana, aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan kalian berdua. Yan Wubing berbalik untuk melihat ke arah portal teleportasi terdekat. Melangkah dari itu adalah seorang pria muda yang sangat tinggi dan kekar. 1. Dia tidak memegang senjata di tangannya, tetapi mengenakan satu set baju besi yang mewah, dan memiliki afro. Otot-ototnya seperti berdenyut dengan daya ledak yang bisa menghancurkan planet dan bintang. 2. Dia diapit oleh sejumlah besar ahli yang semuanya adalah orang bijak hebat. Bersama-sama, seluruh kelompok membawa kapak perang yang sangat besar, seterang salju, dan ditutupi dengan desain yang rumit. Itu juga berlumuran darah, dan dikelilingi oleh jiwa-jiwa pendendam. Faktanya, embrio jahat menggeliat di kedalaman kapak, haus darah. Itu sangat besar dan berat sehingga membutuhkan banyak orang untuk dipegang, dan semua orang itu adalah orang bijak hebat. Yang mengejutkan Yang Qi, kapak itu sebenarnya berisi banyak motes abadi, menunjukkan bahwa itu adalah item abadi. Tentu saja, Yang Qi memiliki item abadi, yaitu armor yang dia ambil dari putra mahkota. Namun, dia telah menggabungkannya dengan God Legion Paradise miliknya, menjadikannya bagian dari ruang abu-abu domain. Adapun motes abadi di dalamnya, mereka saat ini terkubur jauh di dalam tanah murni, menunggu untuk diserap. Motes abadi jauh lebih unggul daripada mode bijak, menjadi jauh lebih tangguh. Yang Qi tidak akan bisa melakukan apapun dengan mereka sampai dia menjadi sage hebat. Kamu putra bunda suci, tanya pemuda kekar itu, menatap Yang Qi. Dia mendengus, dan itu seperti guntur, merobek udara dan merobek celah-celah ke tanah. Retakan bahkan muncul di langit di atas. Banyak teriakan berdesir saat orang yang lewat pingsan, beberapa di antaranya legendaris, beberapa di antaranya half sage. Adapun orang bijak agung, mereka tidak pingsan, namun mereka gemetar ketakutan, wajah mereka kehabisan darah. Siapa pria itu? Dia sangat kuat. Dia baru saja muncul, dan dia sudah melepaskan seni energi dan kekuatannya. Dia bahkan tidak peduli dengan para penonton siapa dia dan lihat kapak itu. Itu dibawa oleh beberapa orang bijak hebat. Seberapa berat itu? Hei, kecilkan suaramu. Orang itu adalah putra ke-9 dari August Patriarch Mammoth Heaven of the Hanging Mountain. Namanya kekuatan Mammoth. Tidak hanya dia memiliki posisi tinggi, dia juga sangat kuat. Belum lama ini, dia menggunakan kapak itu untuk memotong markas gunung dari seluruh sekte menjadi 2. 350.